Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi, gue bakalan melakukan IG live bareng sama temen gue, sahabat gue, kenalan-kenalan gue, yang of course bakalan seru banget dan insya Allah akan bermanfaat, insya Allah. Dan malam kali ini kita akan berbicara mengenai judulnya adalah kan pacaran, masa sih dapat kekerasan seksual? Jadi intinya tentang kekerasan seksual di dalam relasi pacaran. Gitu. Dan gue bakalan berbicara isu ini dengan Mbak Fitria Lazarini Latif, seorang psikolog, dan aku biasa memanggil beliau dengan sebutan Mbak Lia. Sambil menunggu Mbak Lia, aku akan pin dulu. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk juga, boleh banget loh diajakin teman-teman yang lain buat ikutan. Aku mau pin dulu topiknya, topik malam ini. Bagaimana cara ngepin? Kok aku malah bingung. Caranya sudah berubah kali ya, cara ngepin anyway. Pokoknya malam ini kita bakalan bicarain mengenai loh kan pacaran apa iya dapat kekerasan seksual. Jadi kita akan bicara mengenai kekerasan seksual di dalam relasi. Ini Mbak Lia-nya sudah hadir. Tunggu. Mudah-mudahan ini lagi azan. Hai, ayo. Halo Mbak Lia. Nggak ada lupa izin. Malam. Sama-sama. Kita matching ya. Hitam, abu-abuan. Iya saat nih. Gimana kabarnya Mbak Lia? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ayo gimana? Sehat-sehat, cuman agak frustrating aja. Pasti dengan ini ya, banyaknya berita-berita akhir-akhir ini ya. Iya, luar biasa. Ternyata menguras emosi sekali. Apalagi Betul. isu yang, ya itulah, ya begitulah. Anyway, teman-teman terima kasih banyak yang udah ikutan. Boleh banget ajakin teman-teman yang lain buat ikutan. Tadi aku udah sempat nyebutin kalau kita akan berbicara malam ini mengenai kekerasan seksual di dalam relasi pacaran dengan judul kan pacaran masa sih dapat kekerasan seksual gitu. Dan kita bakalan berbicara isu ini dengan Mbak Lia atau nama lengkapnya Fitria Lazarini Latif gitu. Nah sebelumnya aku mau mempersilakan Mbak Lia dulu nih untuk memperkenalkan diri. Silahkan Mbak. Iya, halo semuanya, selamat malam. Terima kasih yang udah join. Ini sebutnya sebagai apa nih? Teman-temannya Ayu atau siapa? Well, nggak semuanya teman-teman aku sih. Aku nggak punya sebutan apa-apa sih. Well, okay. Teman-teman aja. Biasanya aku nyebutnya teman-teman atau kawan-kawan aja. Iya, kawan-kawannya Ayu ya, gitu. Terima kasih dan udah join. Dan Mbak Lia. Iya, thank you. Ya, nama saya tadi disampaikan sama Ayu ya, namaku Lia. Nama panjangnya Fitria Lazarini. Kesehariannya jadi psikolog. Dulunya pernah bareng-bareng Ayu ya, kita di Yayasan Pulih ya Ayu. Yes. Lalu kemudian kita punya jalannya masing-masing gitu ya. Yang satu jalannya lurus, satu jalan yang benar. Gitu ya Ayu. Lurus sesuai dengan impiannya, yang satu benar sesuai dengan keinginannya gitu ya. Yes, ya, sekarang aku aktif di PDOTP 2A ya, itu suatu lembaga pemerintah yang dikelola oleh Pemprov DKI yang memang fokusnya untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gitu yuk. Ya kurang lebih mirip-mirip lah dengan Pulih dulu ya, cuman memang ini lebih fokus di perempuan dan anak saja. Kalau Pulih kan dulu lebih luas ya, bahkan kekerasannya pun tidak terbatas dengan GBV tapi lebih luas lagi. Gitu. Iya. Itu yuk. Oke, thank you banget Mbak Lia. Iya tadi sempat disebutin, aku sebenarnya emang pertama kali ketemu sama Mbak Lia juga di Yayasan Pulih bertahun-tahun yang lalu, tahun 2013.
Kayaknya ya. Iya, iya tahun 2013 aku lulus kuliah waktu itu, terus kerjalah di yayasan kuliah diajakin sama Mbak Ipot dan ketemulah orang luar biasa ini. Em, Hmm, Ayu juga iya luar dan biasa. kita menempuh jalan hidup kita masing-masing seperti yang tadi Mbak Lia sebutkan, tapi kita istiqomah di dalam isu kekerasan berbasis Iya, gender dan seksualitas. Gitu tuh persamaan iya, aku dan iya. Mbak Lia. Anyway, sedikit sedikit ini juga klarifikasi bahwa yang namanya P2T P2A ini nggak cuma di Jakarta kan ya Mbak Lia ya, sebenarnya ada di Betul, mana-mana betul, ya. betul. Iya, dan namanya juga bisa beda-beda. Ada yang namanya UPTD PPA, ada namanya UPT, kayak di DKI UPT P2T P2A. UPTD itu unit pelaksana teknis unit pelaksana teknis daerah ya. Terus apa namanya? Ada juga yang namanya P2T P2A, ada juga dulu yang namanya P2TPA. Jadi macam-macam. Hmm. Tapi dia di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan biasanya. Tapi juga karena di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu di masing-masing wilayah juga beda-beda ya. Jadi kalau yang udah sampai level kabupaten kota nanti dia bergabung sama KB, sama sosial gitu. Jadi namanya singkatannya gini panjang gitu. Jadi tidak mudah untuk apa namanya diingat. Makanya dibuatlah baru kemarin tuh tahun 2018 ada Permen 4 nomor 2018 yang dikeluarkan oleh KPPA. Jadi yang tadi namanya P2TP2A berubah menjadi UPTD PPA. Nanti tingkatannya ada yang level provinsi dan kabupaten kota. Hanya saja di DKI cuma punya satu nih yuk, hanya di provinsi aja karena masih dianggapnya masih ini ya. Dan kita tuh nggak ada pemerintahan tingkat dua kan kalau DKI ya. Dia hanya ada DPRD aja, nggak ada Hmm. DPRD Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu. Meskipun kita punya Kabupaten Pulau Seribu ya, tapi kita nggak punya yang tingkat duanya. Nah, jadinya cuma ada satu Hmm. di provinsi aja. Terus kita dibantu oleh 19 pos. Pos-posnya itu ada di 5 wilayah di DKI Jakarta. Terus juga kita punya kerjasama yang sangat baik nih sama teman-teman juga. Ada dari LBH API, ada Pulih juga, ada apa namanya teman-teman kapal perempuan dan segala macamnya. Saling inilah, saling support sama lain. Bahkan waktu pandemi awal-awal ya yuk, ya waktu kita kan P2TP2 tetap melayani offline ya, itu Hmm. kita sangat dibantu oleh teman-teman NGO untuk support masker buat klien-klien kita yang memang itu kan secara ekonomi kan memang sangat memukul banget ya di awal-awal pandemi di mana langsung pembatasan berskala besar sehingga itu dibantu lah oleh teman-teman NGO supaya klien-klien kita yang nggak punya masker itu bisa dikasih masker. Oh, Salah satunya dari nice. Empu, Empu apa Wow. namanya? Itu support Perempuan, buat kita. perempuan. Ya, bukan empu-empu yang Oh, itu loh, yang Mbak Lea Katelia itu yang bikin masker dari apa namanya oh, kain-kain, sama dari LBH Apik juga, sama dari kapal perempuan juga. Tuh. I see. Iya. Jadi Tapi panjang yang nih tapi intronya. yang di daerah-daerah juga itu melayani hal yang sama kan? Nggak Iya, berbeda maksudnya kan? lain hal yang sama, layanannya kurang lebih sama, cuman ininya SDM-nya yang mungkin agak berbeda ya. Oh, Jadi oke. mungkin ada yang SDM-nya itu kalau di Jakarta kan kita kebetulan ada psikolognya, ada advokatnya gitu ya, dan itu semua sudah apa namanya ada di dalam P2TP2A-nya ya. Tapi kalau di daerah-daerah lain mungkin dia harus ini harus apa namanya berjejaring dengan tenaga profesional di luar gitu karena memang keterbatasan dana ya mungkin gitu. Oh, I see. Iya, tapi tetap Mm-mm. teman-teman yang di luar Jakarta tetap bisa dicek P2TP2 di daerahnya itu kontaknya Iya, apa iya. gitu. Kontaknya apa? Dan itu bisa diakses di KPPPA, jadi mereka punya listnya. Oh, Tuh. oke, sip, sip. Terima kasih untuk perkenalannya Mbak Lia, nggak cuma perkenalan diri tapi juga P2T P2A. Kita butuh banget informasi seperti ini. Iya, iya, Anyway, iya. teman-teman, perkenalkan saya Ayu Regina Yolanda Sari. Senang banget karena bisa ngajakin teman-teman yang lain buat ikutan ke sini, buat jadi narasumber di sini, termasuk Mbak Lia juga. Saya sendiri bekerja sebagai saat ini bekerja sebagai independent speaker and facilitator untuk isu gender, seksualitas, dan kesehatan mental. Jadi belum terikat dengan institusi manapun. Masih single. Alah. Anyway, anyway, Itu perlu di bold, di underline nggak? Atau di tag? boleh masih single. Anyway, iya.
Nah, kenapa sih ini jadinya aku ngajakin Mbak Lia berbicara mengenai kekerasan Hmm, seksual di dalam pacaran? Sebenarnya memang pertama adalah ini adalah isu yang menurutku banyak sekali terjadi. ya, betul. And anyway, gue juga termasuk penyintasnya. Gue pernah mengalami kekerasan seksual di dalam pacaran juga. Tapi sudah melakukan pemulihan psikologis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi secara personal ini cukup dekat dengan gue, dan di sisi lain juga gue pernah kerja sebagai konselor juga untuk isu kekerasan berbasis gender dan seksualitas, dan ini adalah salah satu kasus yang banyak juga gue terima. Bahkan sampai sekarang, please di highlight, gue nggak terima konseling lagi karena udah bukan wewenang gue lagi. Gue nggak di bawah lembaga manapun, tapi somehow beberapa teman, beberapa orang yang kenal sama gue dan tahu background gue kadang reach out ke gue. Jadi biasanya yang kayak gitu gue terima sebentar, gue ajak ngobrol, gue temenin, gue dengerin, kemudian gue rujuk. Itu yang biasanya gue lakukan. Dan sedikit banyak, salah satu yang paling banyak gue terima adalah kasusnya terkait kekerasan di dalam pacaran ini. Gitu. Makanya kenapa gue ngerasa kayak, aduh ini penting banget nih buat dibahas. Dan sangat spesifik mengenai kekerasan seksualnya. Karena pelik sekali. Kekerasan seksual sendiri udah pelik banget. Terus ini lagi di dalam relasi pacaran. Seperti judulnya, banyak yang kemudian meragukan gitu. Tapi sebenarnya nih kalau dari pengalaman Mbak Lia sendiri bekerja di isu ini, di lembaga dulu di Puli, sekarang di P2TP2A, eh, sebenarnya kasusnya sendiri seperti apa sih Mbak Lia? Mungkin ada datanya kah atau bentuk-bentuknya kayak gimana, dan apa sih yang membedakan ini dengan Ya, yang orang selalu sebut bahwa itu sih suka sama suka. Silakan Mbak. S3 ya, dianggap S3. Iya. Eh, Iya, apa namanya, sebetulnya waktu aku dipulih itu ya dari tahun, aku inget deh, masih kantornya itu di Teluk Barito, belum pindah ke Teluk Peleng, sekarang kan di Teluk Peleng, itu kita udah bikin leaflet loh soal kekerasan dalam pacaran. Nah itu sebelum 2000, pulih pindah ke Teluk Peleng itu tahun 2009. Jadi sebelum 2009 tuh sudah banyak laporan-laporan, cuman memang belum belum dulu kan sosial media kan masih MIRC ya, Yahoo Messenger masih kayak gitu ya. Kita belum punya masih pakainya sebelum Facebook apa ya? Aku kok lupa deh. Friendster, Friendster. Iya. Aduh ketahuan banget nih Wah, umur ya, aduh jadi malu. wah, aku tahu lagi Friendster apaan. Iya. Nah, jadi dengan apa namanya minimnya apa informasi di sosial media dan segala macam, jadi memang belum 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 sebegitu terekspos seperti sekarang ya. Jadi sekarang ini kan keterpaparan akan informasi pada kita semua juga semakin baik ya yuk ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini bagian dari kekerasan dalam pacaran. Oh ada kasus-kasus seperti ini. Nah di P2TP2 sendiri dalam 2 tahun terakhir itu kasus pelaporan kekerasan pada anak itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada perempuan dewasa. Nah, kepada anak ini mostly karena kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual memang beragam ya, tapi apa namanya, kita tahu sendiri dari data internasional bahwa usia 16 sampai 24 tahun itu adalah usia yang paling rentan untuk mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, salah satunya adalah kekerasan seksual. Nah, kalau di aku sendiri waktu di P2TP2A itu yang tahun lalu itu kalau nggak salah kasus anak itu sekitar 50 sekian persen lah ya. Nah itu tuh juga yang dilakukan oleh teman sebaya itu apa namanya juga cukup tinggi angkanya. Dan waktu itu ada kasus yang paling muda dalam konteks pacaran ya, yuk bukan dalam konteks bukan pacaran ya. Kekerasan seksual dalam konteks pacaran itu usia 12 tahun itu ada. Jadi dia dibawa, jadi ada orang apa namanya anak remaja yang lebih tua suka sama anak ini gitu ya, usia SMA menyukai anak ini, lalu apa namanya mengajak pacaran, lalu kemudian dibawa kabur, dieksploitasi secara ekonomi dan juga seksual beberapa beberapa minggu kalau aku nggak salah tuh itu juga kasusnya bikin aku pas pulang itu langsung apa namanya heartbreaking banget Broken buat heart. aku. Aku tuh sangat ini banget, sangat sangat sedih banget waktu itu ya mendengar kasus itu, ya Allah, 12 tahun, disekap, disuruh minta-minta gitu ya, jadi pengemis gitu ya, itu luar biasa banget. Dan itu yang bikin aku juga langsung apa namanya kasih informasi juga ke anakku sendiri ya lebih banyak mengenai isu kekerasan dalam pacaran meskipun waktu itu anakku masih kelas 4 SD tapi aku udah sounding sounding secara lebih halus
ke apa namanya ke anak kayak gitu. Nah kayak gitu tuh yuk yang paling muda di aku ya. Nah yang paling tua juga ada umur 40 tahunan yuk. Jadi dia pernah ngalamin juga. Jadi jangan jangan berpikir bahwa kekerasan dalam pacaran ini hanya terjadi pada teenager atau yang adult gitu ya. Nah, ini yang udah usia dewasa yang matang pun mengalami itu. Nah, kebetulan ini salah satu klien juga dia apa namanya pernah mengalami kegagalan perkawinan sebelumnya, lalu Hmm. kemudian dia berupaya apa namanya berupaya menjalin lagi relasi dengan lawan jenis, lalu kemudian ternyata dia mengalami itu dari apa namanya dari pasangannya, dieksploitasi secara seksual, secara finansial, wah udah fisikal juga mengalami, jadi luar biasa. Nah sebetulnya kalau kita mau tadi pertanyaan Ayu, ragamnya apa aja sih? Ya kekerasan fisik iya, psikis iya, seksual iya, apa namanya eksploitasi ekonomi juga sangat mungkin terjadi. Bahkan pada beberapa kasus sekarang ini banyak banget nih, kami banyak banget mendapati kasus itu jadi anak perempuan punya pacar dan pacarnya kemudian menjoki isi anak perempuan ini untuk open BO di aplikasi online. Nah, jadi udah eksploitasi seksualnya itu udah SK ya, eksploitasi seksual komersil. Jadi anak-anak perempuan ini juga diperdagangkan oleh pasangannya, oleh orang yang ya dia men-state dirinya adalah pacarnya anak ini. Nah, itu sih yang bikin bikin aku pengen aduh pasti ajakin Ayu tuh seperti gayung bersambut ya. Maksudnya ini juga jadi keresahan pribadi. Cuman kan aku kan nggak gitu apa namanya nggak gitu oke secara ini ya apa namanya bikin acara kayak Ayu kayak Ella kayaknya ada Ella tadi ya. Iya dong, Karena Ella mungkin tadi. ya karena beda beda generasi ya. Aku masih pakai Friendster dulu soalnya. Mbak, aku juga masih pakai Friendster kok dulu. Oh gitu ya. Eh, Nah, mungkin memang ini jadi loh, itu. minat kita agak beda di situ kali ya. Cuman aku senang Iya, banget nih iya, Mbak, iya. Mbak Lia Heeh. mau diajakin dan terus terang ini ngedengar update kayak gini aku shock sih, Iya, luar iya. Dan biasa. usia-usia sangat muda loh, Yu, usia 13, 14, 15 udah menjadi apa namanya? Adila gitu loh. Anak yang Hmm, dilahirkan dan itu dilakukan oleh pasangannya sendiri, oleh pacarnya sendiri yang usianya juga masih remaja. Nah, itu kan bikin kita tuh aduh ini gimana ya katanya Indonesia mau punya bonus demografi nih tahun 2035 something lah ya. Aku lupa lah itu tuh program apa namanya bonus demografi itu. Tapi kalau anak-anak apa namanya remaja kita berada dalam situasi kayak gini, ini bonus demografi apa jadinya gitu ya. Mereka yes. dalam usia yang sangat muda sudah melakukan kekerasan gitu, kekerasannya juga yang lebih terstruktur kan ya dengan kalau kita ngomong soal eksploitasi seksual komersil itu kan bukan kerja sendiri. Pasti dia punya teman-teman, punya partner, dia punya orang-orang yang biasa menjadi langganan gitu ya, apa namanya, yang biasa menggunakan yang kayak gitu-gitu. Itu kan udah lebih organized ya dibandingkan dengan Yes. kalau kita selama ini mikirnya benar-benar apa namanya situasinya benar-benar yang sangat personal ya pasangan Hmm, couple dengan couple gitu. Nah kalau ini udah lebih dari itu yuk dan itu yang bikin aku juga aduh aku tuh ini banget sangat cemas sih sebetulnya of sangat course. cemas. Iya, dan Dan aku ingat kayaknya kita kita, udah mesti uh, berpikir apa oh, yuk lanjutin Mbak. oh, dan kayaknya kita mesti berpikir bagaimana kita bisa investing in youth ya kita mesti berpikir kayak gitu sekarang Agree. karena aduh kalau Ayu kan pernah belajar di Korea ya betapa Korea Selatan itu kan sangat bikin apa namanya perkumpulan-perkumpulan buat remaja apa namanya tuh istilahnya sana bukan perkumpulan ya kayak tempat-tempat anak-anak remaja supaya bisa belajar keterampilan vokasional sehingga kalaupun dia selesainya di SMA dia punya keterampilan lebih. Nah, kayak mungkin gor-gor di kita juga perlu dipertimbangkan untuk itu ya. Jadi bukan Hmm. lagi hal-hal pelatihan-pelatihan yang sangat klasik zaman dulu gitu loh. Zaman dulu kan Hmm, hmm, bikin hmm. kue. Ya nggak apa-apa sih kalau ada minatnya ke situ, tapi kita mesti mikir yang lain. Mungkin Hmm. anak-anak remaja ini minatnya yang lain. Itu kita perlu kembangkan dan lebih current juga isunya dengan mereka. Mhm, mhm. Dan aku ingat kita berdua sempat ada di satu forum juga yang waktu itu Mbak Mm-mm, Iput mm-mm. presentasi mengenai apa dating dating apps, dating Iya, iya. online Iya, dating, iya. mengenai online Iya, dating iya, dan iya. ternyata online dating itu jadi ruang tersendiri juga di mana kekerasan di dalam relasi pacaran atau Mhm, relasi dating mhm, itu cukup mengkhawatirkan karena
dari Iya, betul. hasil penelitiannya Mbak Iput sendiri dan kawan-kawan Mbak Iput, of course, itu ternyata Mm-mm, memang ada orang-orang yang komit mm-mm, untuk melakukan mm-mm. kekerasan seksual terhadap seseorang yang dia dating gitu. Dia Iya, iya, iya. ngedate. Dan itu ngeri ya waktu kita ngedenger memang sengaja ngajak ketemuannya malam hari, lalu dibikin sedikit tipsi, Yes. lalu diajak check in di cheap hotel. Oh, itu ngeri banget. Itu kan artinya ketika ya pertanyaan kita waktu itu nggak sempat dijawab ya, sayangnya ya, Hmm. Yu ya. Jadi ketika seseorang menggunakan dating app, sebetulnya harapannya yang si perempuan yang mungkin untuk mendapatkan relasi yang lebih intim, yang lebih personal, sementara yang bagi yang satunya mungkin berpikirnya adalah aduh gimana ya caranya supaya aku getting laid tonight gitu kok, jangan-jangan ya. Yes. Nah itu kan ngeri banget gitu. True, Yang true, kayak true, gitu. true. Dan tadi aku sempat sempat dengar juga Mbak Lia sempat bilang bahwa pelakunya ada yang remaja. Dan kalau dari pengalaman Mbak Lia, sebenarnya kalau dari range pelakunya usianya emang semuda itu sampai setua mana? Kalau setuanya yang lebih lebih apa namanya usia 20-an, 30-an itu ada apa namanya dalam konteks dengan yang 45 yang korbannya 45 tahun tadi pelakunya jauh lebih muda umurnya dibandingkan korbannya. Lalu kemudian untuk anak-anak yang remaja yang apa namanya dieksploitasi secara seksual itu mereka usianya ada yang usianya sama, ada yang usianya lebih tua, Wah, anak SMP dengan anak SMA misalnya kayak begitu. Lalu ada juga yang usianya 20-an itu juga ada. Dan yang kelola sosmednya anak-anak perempuan ini bukan anak itu loh, bukan anak perempuan itu, yang kelola itu pacarnya gitu atau jokinya. Jadi kan yang disangka ini memperdagangkan kan si anak-anak perempuan ini padahal bukan. Yang punya kontrol adalah pasangannya itu sendiri gitu. wah, Mm-mm. ngeri Itu sekali. ini yang ngeri Dan dan itu loh yuk yang kasus yang apa namanya eksploitasi seksual komersil anak ini itu peningkatannya itu dari tahun 2019 itu hampir 6 kali lipat pelaporannya. Jadi kalau kita ngomong di kasus-kasus yang masuk ke P2TP 2A itu udah ini deh, udah ngeri banget ya. Kalau aku sih ngeliatnya itu sangat hmm, prihatin banget dan perlu segera ada tindakan of untuk course. pencegahan. Yes, of course. Iya, dan mungkin ini sedikit Iya. tambahan teman-teman. Jadi kalau misalnya ngelihat ada indikasi atau kasus-kasus seperti itu, boleh banget lo buat dilaporin ke P2TP2A atau kalau setauku yang menyangkut eksploitasi seksual anak itu ke ECPAT, ECPAT. Itu Iya, juga iya menangani EPAT kasus-kasus betul. seperti itu. Gitu. Betul, betul banget. Nah, kalau menurut Mbak Lia, jadinya apa aja sih kerentanan atau faktor resikonya lah seseorang kemudian bisa terjebak di kekerasan seksual dalam pacaran kayak gini? Kalau kita ngomong dari kekerasan dalam pacarannya dulu ya Yus, sebelum sampai Mm-mm. seksualnya ya. Uh, Salah satu yang menambah kerentanan adalah misalnya ketika dia sendiri tidak memiliki kalau dari aspek psikologis ya tidak memiliki kehangatan apa namanya kelekatan yang hangat dengan keluarga misalnya itu menjadi Hmm. salah satu faktor yang mempengaruhi. Jadi ketika dia merasa nggak punya teman bicara di rumah dia akan mencari teman bicara di luar, meski nggak semuanya kayak gitu ya Yu, kebetulan kalau dia punya teman-teman yang memang supporting sama dia itu oke, tapi kalau ternyata teman-temannya adalah teman-teman yang juga melakukan eksploitasi terhadap teman yang lain itu akhirnya kejebaknya dalam relasi yang seperti itu. Lalu kemudian yang merentankan misalnya dia tidak terinformasi dengan tidak ada percakapan atau perbincangan mengenai sebetulnya kalau di seusia aku ini kalau tertarik dengan lawan jenis itu wajar nggak sih? Terus kalau aku udah mulai tertarik, apa yang harus aku lakukan? Nah, komunikasi-komunikasi seperti itu kayaknya juga mempengaruhi ya ketika itu tidak ada. Jadi kan memang di usia remaja anak-anak sudah ya remaja ya, aku nggak ngomongin anak ya, remaja sudah mulai tertarik dengan lawan jenis ya, atau punya ketertarikan secara seksual. Itu kalau kita belajar psikologi itu kan memang tahapan perkembangan yang wajar. Namun ketika itu tidak dibicarakan, nah anak-anak itu kan jadi bingung gitu. Terus kemudian dia ngeliat teman-temannya, teman-temanku udah pada pacaran semua, kok aku enggak. Mungkin aku mesti ikut temenku gitu. Terus dia nggak tahu kan apa batasan dalam pacaran karena nggak pernah diperbincangkan gitu ya, nggak pernah dipercakapkan. Di sekolah pun juga kan yang skill sosial kayak gitu juga nggak dibahas ya Yu ya. Yang ada pelarangan. Tapi misalnya itu seperti menutup mata bahwa ada loh anak-anak yang memang sudah punya pacar, terus mau gimana nih
buat anak-anak yang seperti ini kalau dilarang dia backstreet. Di backstreet kita malah nggak tahu lagi dia ngapain. True. Jadi memang batasan-batasan dalam perilaku itu juga penting untuk disampaikan ke anak-anak ini apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, ketidaktahuan akan hal itu membahayakan buat mereka. Belum lagi kalau memangnya udah punya pengalaman kekerasan sebelumnya, sehingga membuat mereka juga jadi nggak punya referensi gitu ya, jadi menganggap itu sebagai satu perilaku yang wajar. Tontonan media misalnya, dulu aku ingat banget tuh sempat ada um, apa series dari Asia Timur lah ya, yang 4 cowok kaya-kaya naksir satu cewek gitu ya dari keluarga menengah bawah, habis itu dibully sama satu sekolahan, terus akhirnya dipeluk sama tuh cowok, terus digendong, kesannya kan pahlawan. Padahal dia sendiri manggil cewek itu monyet, goblok, dan segala macam. Nah, kayak gitu. Itu rentan banget. Nah, kalau kaitan dengan kekerasan seksual dalam pacaran yang membuat menjadi semakin rentan buat anak-anak, buat para remaja, pada anak ataupun pada mereka menjadi korbannya adalah karena mereka kesulitan untuk membedakan mana yang batasan-batasan tadi ya, batasan-batasan dalam perilaku, mana yang disebut dengan posesif, mana yang disebut dengan intimate gitu, yang kayak gitu-gitu mereka tuh bingung gitu. Kita bingung, entah juga mereka juga ditantang oleh si cowoknya, ayo buktiin dong Pak cintamu padaku dengan cara begini begitu ya, itu tuh seringkali dipakai ya. Lalu ketidakpemahaman atau keterbatasan informasi mengenai Castro juga sangat mempengaruhi gitu, Yes. sehingga itu ini banget, apa namanya, sangat berdampak. Nah, pada kasus-kasus yang tadi aku bilang anak-anak SK itu, mereka ada di antara mereka yang juga minum obat penahan haid, jadi mereka nggak haid selama berbulan-bulan. Nah, itu kan berisiko banget ya buat mereka. Lalu melakukan hubungan seks juga sangat tidak aman. Ada kasus yang mengalami STD ya yang masuk ke kita. Nah, itu juga sedih banget ya melihat seperti itu. Apa namanya, ini anak ini dia perlu pemulihan jangka panjang, perlu kontrol ke dokter, nanti apakah itu mereka bisa comply dengan pemulihan seperti itu atau enggak. Nah, itu juga yang kita juga jadi khawatir lah dengan mereka gitu. Mm-mm. Itu lalu ya itu yang pengalaman Mm-mm. kekerasan sebelumnya, juga kekerasan seksual sebelumnya juga merisikokan ya, Yes. merisikokan untuk apa namanya, mereka itu mengalami kembali di kemudian hari. Nah, kadangkala modusnya yang pertama memang ya dibujuk rayu, iming-iming, dan akhirnya ada force, ada paksaan gitu kan. Yang kemudian-kemudiannya ketika itu udah terjadi, yang perempuannya akan menjadi semakin sulit untuk melakukan tindakan perlawanan karena dia khawatir ditinggalin oleh pasangan. Nanti kalau ditinggalin, nanti siapa yang mau sama saya? Ya value-value kayak gitulah ya, Iya, yang apalagi membuat kalau orang akhirnya misalnya bertahan. menginternalisasi soal mitos keperawanan ya, bahwa kalau saya udah nggak perawan Iya, berarti saya sudah tidak berharga dan lain sebagainya. betul, betul itu. Atau yang anggap yang ini loh, yang sering dulu aku dengar adalah perempuan perempuan baik-baik mendapatkan laki-laki baik-baik kayak gitu. Jadi kalau aduh aku udah kayak gini, aku gak akan berhak mendapat laki-laki yang baik. Jadi ya udahlah dengan dia saja. Nah, ya kayak gitu kan, aduh kayak pengen bikin pingsan ya. Ya Banget jadi banget kan dia banget jadi nggak banget. kayak nggak punya pilihan gitu loh. Dan kalau yang nggak paham itu akan melihatnya ya itu perempuannya aja yang mau, jangan-jangan dia apa namanya, dia dia masokis kali tuh, mau disiksa oleh pasangannya yang kayak gitu-gitu. Itu nggak sesimpel itu gitu. Dan kita kan belajar juga kan di psikologi apa sih bedanya apa namanya, gangguan masokisme dengan misalnya pemaksaan hubungan seksual gitu kan. Kita belajar banget ya Setuju, soal setuju. itu. Hmm. Lalu juga tadi Ayu tanya, Ayu sempat nyampein apa sih bedanya sama kasus suka sama suka gitu ya. Bedanya jelas. Ada konsen nggak di situ gitu ya, ada pemaksaan nggak, ada ancaman nggak, ada iming-iming nggak gitu, ada manipulasi nggak di sana, setara nggak hubungannya. Kalau hubungannya nggak setara, misalnya yang satu dewasa, yang satu anak, ya meskipun anak itu bilang iya, kita nggak bisa bilang seperti itu. Gitu. Kalau satu dalam keadaan sober, yang satu dalam keadaan nggak sober, ya dari keadaan tipsi kan juga, itu juga bukan konten gitu. Atau dikondisikan kayak yang tadi cerita hasil risetnya Mbak Iput itu ya, Dibuat dikondisikan dia mabuk. pulang malam, dia apa namanya, sangat tergantung dengan si cowok itu untuk nganterin dia pulang, dia nggak tahu daerah situ, udah susah bagi dia.
mungkin yang kalau perempuan itu kan lain ya, maksudnya adalah dia dia dikondisikan untuk apa namanya, hati-hati kamu menjaga dirimu, nanti kalau kamu pulang malam begini begitu. Jadi itu udah cemas dianya gitu loh, secara psikologis udah cemas banget nih. Aduh udah malam banget, mana dia katanya janji mau nganterin aku tadi jam 8 malam. Sekarang udah jam setengah 12 malam, aku belum diantar. Nanti orang tua aku marah. Nanti kemudian aku pulang bagaimana? Nanti kalau aku di jalan kenapa-napa gimana? Itu kan udah bikin dia udah nggak bisa berpikir dengan jernih ya, yuk. Sehingga sulit bagi dia untuk bisa apa namanya, sepenuhnya mengambil keputusan untuk dirinya sendiri di saat itu. Gitu. Karena Iya. nuansa psikologisnya itu loh, jadi beda banget gitu. Karena ya kecemasan akan direp pada saat pulang malam itu lebih banyak pada perempuan sih, pengalaman-pengalaman kayak gitu ya. Jadi kalau Hmm. kalau yang nggak terpaksa harus pulang malam, belum ya maksudnya adalah pekerjaannya benar-benar 9 to 5, bukan pekerjaan yang apa namanya, shift-shiftan gitu, dia nggak ngerasain kecemasan orang-orang yang pulang malam dan segala macamnya dengan Mm-mm. situasi yang seperti ini. Gitu. Iya, Mbak, ini langsung ada pertanyaan nih soal Mm-mm. konsen. Kebetulan tadi juga kan ngomongin soal konsen ya. Kalau konsen yang diberikan Mm-mm. oleh anak, individu di bawah usia konsen atau di bawah 18 tahun, apa konsennya sah ya? Enggak, harusnya sih ya. Enggak, enggak sah karena jelas di Ya, usia sah. anak. Dan kalau dalam penelitian itu kita bilangnya informed consent ya, yuk ya, bukan informed consent ya. Kalau di bawah usia 18 tahun itu kan yang usia anak itu dari janin usia 0 tahun sampai 18 tahun. Di bawah itu kita nggak bisa bilang sebagai consent. Kalau di Amerika itu dia mengenal istilah statutory rape ya. Jadi misalnya hubungan seksual dengan orang yang di bawah usia 18 tahun itu dianggap statutory rape atau perkosaan yang dilakukan pada seseorang yang memang secara legal dia belum memiliki kemampuan untuk memberikan konsen seperti itu. Nah, jadi di bawah 18 tahun itu nggak konsen dan nggak hanya usia 18 tahun aja sebetulnya soal konsen itu. Misalnya nih atasan sama bawahan yang tergantung secara pekerjaan dosen dengan mahasiswanya. Nah, itu akan susah tuh memberikan konsen yang sepenuhnya konsen ya. Atau misalnya korban bencana alam atau korban daerah konflik sosial dengan petugas pekerja kemanusiaan misalnya atau petugas keamanan misalnya. Itu tuh akan susah banget tuh ngasih konsen karena nanti kan kaitannya sama ya kalau kamu nggak mau dengan aku nggak ngasih bantuan, aku nggak ngasih perlindungan buatmu yang kayak begitu. Meskipun iya itu Hmm. yang terjadi adalah manipulasi seksual, tapi bukan konsen seksual yang sesungguhnya itu. Iya. Dan Dan termasuk dengan pacar juga ya, Mbak ya. Karena saat betul misalnya betul dan harus dilihat lagi mm-mm, ini di dalam relasinya sendiri mereka setara nggak selama ini mereka kalau komunikasi mm-mm, seperti mm-mm, apa, kalau masalah pengambilan betul keputusan seperti pengambilan apa. keputusan ya sampai bareng sampai bareng kita nggak mau mengambil keputusan betul pengambilan keputusan seperti apa dan konsen itu istilahnya disposable ya dia hanya sekali berlaku sekali doang Yes. gitu. Bukan Uh, uh, tiket terusan ya kawan-kawan. No. iya. Dan, bukan kalau kayak di Dufan itu kan kita pakai tiket terusan semua wahana bisa dinaikin enggak. Jadi dia kamu mau naik wahana yang mana nih misalnya sama juga. Aku mau boleh nggak aku pegang tangan kamu? Bolehnya pegangan tangan, tapi bukan tindakan yang lain-lain. Misalnya tiba-tiba dia kissing lah, peluk lah, apa segala macam. Nah itu nggak berlaku gitu. Iya. Uh-uh. Ini juga ada lanjutan pertanyaan kalau misalnya pelakunya juga di bawah usia konsen itu termasuk juga kah statutory rape? Nah, pendekatannya nanti akan berbeda, pendekatan penanganannya ya. Karena dianggapnya kan kalau di bawah usia 18 tahun misalnya, dia masih perlu edukasi, perlu rehabilitasi yang lebih lebih ke arah situ. Statutory rape itu dibilangnya dewasa dengan anak di usia 18 tahun, dengan seseorang di bawah usia 18 tahun. Nah, kalau sesama usia anak, kita lihat dulu. Kayak misalnya kalau dulu pernah tuh ada di buku, apa namanya, buku psikologi ya, dilihat ada nggak perbedaan usianya kayak gimana nih. Kalau misalnya anak usia 3 tahun sama 3 tahun, jangan-jangan mereka eksplorasi, mereka belum paham betul nih apa yang mereka lakukan. Nah, yang diperlukan adalah edukasi, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya usia remaja yang sudah lebih besar, mungkin tindakannya juga ada lagi. Kalau di kita kan, kalau kita ngomongin undang-undang ya, Yu ya, Mm-mm. lihat ancaman hukumannya ini bisa didiversi apa enggak nih. Tapi kalau kekerasan seksual pada anak kan maksimum tuh ya di kita ya, 15 tahun Yes. ancamannya. Nah, itu agak susah tuh. Jadi memang betul-betul pada anak perempuan, pada anak laki-laki perlu diberikan informasi.
bahwa tindakan misalnya pemaksaan hubungan seksual, bahkan kalau di undang-undang kita aktivitas seksual loh, nggak perlu dipaksa gitu ya. Ini untuk para teenager ya, para remaja ya, nggak ada pemaksaan nih, tapi ada aktivitas seksual pada mereka di usia 18 tahun, itu kena. Jadi undang-undang kita tuh memang ini banget, memang sangat apa namanya, batasan itu sangat jelas untuk aktivitas seksual dengan anak. Sehingga pada anak perempuan dan anak laki-laki perlu sangat penting untuk dijelaskan. Hati-hati dalam melakukan interaksi, ada batasannya. Ya mama tahu, papa tahu, ya, bunda tahu, misalnya kamu mungkin punya keinginan untuk pegang tangan temenmu, tapi hati-hati loh, nanti itu kalau masuk pasal pencabulan, hukumannya sekian tahun. Kalau nanti sampai terjadi tindakan atau aktivitas seksual yang apa namanya belum semestinya dilakukan oleh usia anak, nah itu bisa kena lagi ancamannya. Itu perlu diinformasikan gitu. Iya, Sehingga mereka juga tahu gitu. Kalau nggak dikasih tahu, mereka juga nggak tahu. true. Ada juga soalnya di Iya. kita juga yang kayak begitu yuk. Jadi karena jadi si anak ini apa namanya dia merasa merasa apa namanya sering mengalami kekerasan di rumah. Dia ceritanya sama pasangannya kebetulan lebih dewasa. Nah pasangannya ini apa namanya mereka tuh benar-benar pasangan yang betul-betul sayang satu sama lain. Sehingga ketika pasangannya ditangkap karena membawa lari anak orang gitu ya, karena pasangan si anak perempuannya ini bilang ke cowoknya, tolong dong sembunyiin saya nggak mau di rumah, saya di rumah mengalami kekerasan terus, ya udah kamu tinggal sama saya, kita ke kampung si cowoknya ini. Nah itu kan bawa lari anak perempuan orang ya, tapi ini karena dia buta buta hukum dan itu juga berisiko, kita melihat wah ini nih si pelakunya ini bener-bener dia tuh nggak ngerti belas soal hukum. Dia membayangkan dirinya Romeo dan Juliet gitu loh. Romeo and Juliet nggak ngerti belas soal hukum dia bawa, terus dia mereka di sana juga kalau kalau kita lihat frekuensi aktivitas seksualnya juga minimal, mesti ada dan itu minimal dan secara hukum itu melanggar, dan memang anak-anak nggak bisa memberikan konsen ya di bawah 18 tahun, dia itu nggak paham itu, apalagi dia ngeliat di kampungnya anak-anak usia muda sudah menikah gitu, nah ya kayak gitu-gitu gitu yuk. Mm-mm. Iya, dan again ya tadi berarti emang masalah ketidaktahuan atau masalah minimnya informasi yang didapat sama teman-teman remaja, teman-teman bahkan yang di bawah usia remaja itu jadi kendala yang cukup luar biasa buat Iya kasus betul kekerasan seksual pada anak dan remaja gitu ya. Dan betul betul. aku setuju banget sih karena again penting banget nih buat orang tua. Jangan cuman ajarin anak-anak perempuannya supaya tidak diperkosa, kayak harus melindungi diri atau apa, tapi ajarin juga teman-teman yang lain, ajarin juga anak-anaknya untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Gitu. Jangan-jangan kita udah berpikir bahwa oh anak saya sudah diajarin ini, sudah diajarin itu, tapi ternyata iya malah jadi pelaku. Kan amsyong juga Iya ya. iya Gitu. iya. Heeh. Dan Ya, tadi aku apalagi ingat ya tadi tuh loh yuk, mm-mm, ingat yang tadi bahwa aktivitas seksual apapun itu dianggapnya itu kekerasan seksual di undang-undang yes. kita. Jadi pada anak-anak itu nggak dilihat force-nya, ada pemaksaan nggak dilihat itu. Kalau pada anak ada peristiwa aja nggak ada, ya udah gitu. Jadi memang betul-betul harus diajarin. Jangan Mm-mm. sampai juga anak-anak anak remaja laki-laki kita itu mengalami apa ya situasi yang tidak menguntungkan karena dia tidak tahu gitu. Situasi tidak menguntungkan apa dia terpaksa harus berhenti dari sekolahnya, dilaporin ke polisi misalnya, harus mengikuti proses persidangan karena dia nggak tahu, tidak terinformasi soal itu. Mm-mm. Iya, dan terkait itu juga nih terkadang tadi juga sempat disebutin soal support system, nggak ada support system gitu. Karena mungkin teman-temannya juga tipikal yang berpikirnya ya kayak gitu bahwa oh yang namanya juga pacaran wajar lah kalau cium-ciuman, wajar lah kalau pegangan tangan dan lain sebagainya. Padahal di situ sebenarnya ada unsur kekerasan dan sebenarnya itu juga yang terjadi sama gue Mbak. Jadi waktu gue pernah dicium tanpa konsen gue marah, tapi jadinya teman-teman gue justru bilang bahwa gue lebay. Kan namanya juga Aneh gitu ya pacar, yuk. wajar, kok aneh sih, kenapa sih dicium sama pacar kok nggak mau dan lain sebagainya gitu-gitu. Dan situasi yang seperti itu, lingkungan yang seperti itu akhirnya membuat gue balik lagi sama pasangan gue, unfortunately. Iya Dan iya iya. again tadi juga sempat dibilangin juga bahwa
pengalaman kekerasan sebelumnya, termasuk kekerasan seksual sebelumnya, itu sangat berpengaruh pada kerentanan seorang untuk mengalami kekerasan selanjutnya gitu, termasuk kekerasan seksual. Kenapa? Iya, Karena tadi udah dijelasin juga dengan sangat baik bahwa apalagi kalau misalnya di dalam relasi, terus dia merasa bahwa dirinya sudah tidak berharga, sudah tidak ada lagi yang mau sama saya karena saya sudah quote and quote disetubuhi, ada yang nyebutnya segelnya udah rusak lah apalah gitu-gitu ya. iya, 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 Berbagai label dan stigma itu yang kemudian jadinya banyak teman-teman saat mengalami kekerasan seksual sudahlah bergelut dengan perasaan rendah diri dan lain sebagainya, jadinya harus tunduk juga sama pasangannya dan akhirnya mengalami iya, kekerasan selanjutnya dari pasangannya gitu. iya, iya. Apalagi kalau tindakan berikutnya adalah correctional, seperti misalnya mengawinkan dengan si orang itu Aduh. gitu ya. Aduh, itu bikin pusing banget. Kita udah nggak Iya, bayangin nih, aduh KDRT nih, KDRT nih, udah langsung begitu kan. iya, karena Ah, memang kenyataannya terus seperti itu yang ditemuin di iya lapangan betul, gitu. betul. Dan apalagi ketika ketika sekarang kan memang pemerintah tuh ketat banget ya soal perkawinan usia anak ya. Jadi sekarang puskesmas itu nggak mau tuh ngeluarin apa namanya surat keterangan untuk mereka yang di bawah usia 19 tahun dan disuruh balik lagi nanti kalau usia 18 tahun, 19 tahun gitu ya. Nah, itu mereka milihnya nikah siri. Aduh, kalau nikah siri itu kan temanku ada Mbak Muslihah dari Mbak Muslihah dia bilangnya keren banget istilahnya. Nikah liar dia bilang. Nikah siri itu nikah liar. Benar juga ya kalau kita pikir-pikir ya, karena nggak tercatat ya oleh pemerintah ya. Jadi itu pernikahan yang dalam tanda kutip Hmm. pernikahan liar ya. Dan itu kan ketika itu terjadi nanti itu siklusnya berulang lagi dan ketika dia mau lapor pakai pasal apa, dia menikahnya tidak tercatat oleh pemerintah gitu ya, tidak tercatat secara resmi, aduh kena pasalnya di pasal umum gitu ya. Terus kalau kekerasan psikis yang dialami, mau apa perbuatan tidak menyenangkan, repot kan urusannya gitu. Hmm, hmm. Iya, ini juga ada pertanyaan nih terkait yang lagi kita omongin. Gimana kalau memang orang tuanya yang justru nggak terekspos dengan knowledge ini, Kak? Di di Mm-mm. sekitarku lumayan banyak angka MBA, ini hamil tanpa direncanakan, Mm-mm. dan lumayan dan rata-rata perempuannya masih usia sekolah, jadi sama orang tuanya malah dinikahin aja. Iya Ya itu kan? banyak tuh karena dianggapnya itu adalah cara ya karena itu tadi ya Yu, ya pikiran-pikiran yang bahwa kalau itu terjadi di luar pernikahan anak saya udah rusak gitu ya. Anak saya udah rusak, dia bukan lagi perempuan yang harganya sama di mata orang sekitar. Jadi memang harus ada tindakan koreksi. Koreknya itu apa? Ya menikahkan dengan pelaku. Apa, apa menikahkan dengan pelakunya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab. Misalnya seperti itu. Padahal itu bukan bentuk tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya adalah, ayo langsung pusing. Padahal itu bukan untuk tanggung jawab, malah menambah risiko lagi gitu ya, menambah risiko untuk mengalami kekerasan-kekerasan berikutnya. Nah, memang yang menjadi susahnya adalah ketika kita mengedukasi orang tua, tantangannya adalah semua orang tua itu kan punya pandangan bahwa mereka yang paling tahu anaknya. Dan memang betul mereka yang paling tahu anaknya. Kita nggak tahu anaknya mereka, kasarannya mereka yang paling tahu. Sehingga memang perlu strategi pendekatan yang lebih persuasif. Dan sayangnya biasanya kalau untuk kasus pernikahan anak karena kekerasan seksual atau karena kehamilan yang tidak diinginkan, kalau kita istilahnya kehamilan yang tidak diinginkan ya KTD bukan MBA ya, KTD kalau tidak diinginkan itu kita tahunya itu menjelang akad berlangsung. Nah, itu kan struggle banget ya buat kita untuk melakukan upaya edukasi. Misalnya, aduh undangan udah disebar lah, apalah, udah sewa inilah, itulah, itu udah susah banget. Kalau sudah terjadi pada situasi yang sangat mepet seperti itu, kita edukasinya adalah memastikan bahwa si anak ini bisa kembali sekolah. Itu jadi targetnya lebih ke situ yuk. Kalau memang kita udah besok nih akad nikahnya nih, kita berupaya mencegah nih bahwa kita kasih edukasi ini ada implikasi di kesehatan reproduksinya loh. Karena kalau kita hamil di bawah usia sekian tahun itu kemungkinannya angka kematian ibu akan sangat besar, angka janinnya juga tidak apa namanya sulit untuk tumbuh dengan sehat. Nah, kalau memang terjadi kehamilan berarti mesti sangat betul-betul dijaga kehamilannya, sering konsultasi ke apa namanya nakes gitu ya. Itu jadi lebih ke arah sana edukasi-edukasinya lebih ke arah situ. Nah, kalau belum sampai ke sana bisa dilakukan Kespro, salah satunya edukasi Kespro itu bahwa satu kali berhubungan seks saja kalau memang dalam kondisi kita dalam masa ovulasi yang subur
ya bisa jadi yang kayak begitu. Oh, kan cuma ditempelin doang. Iya, kita nggak pernah tahu yang kayak Never gitu say ya. never. Iya, bahkan kita pakai alat kontrasepsi aja ada kemungkinan bisa tetap terjadi Yes. kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah, itu yang kayaknya memang penting banget untuk anak-anak remaja kita diedukasi soal itu dan ada percakapan-percakapan terbuka mengenai apa tahapan perkembangan sesuai dengan usianya dia, utamanya kaitannya dengan bagaimana berrelasi dengan orang yang mungkin dia taksir, yang kayak gitu. Mm-mm. Nih, Aku tadi, aku kan saking soal ngulang-ngulang ya ke anakku ya, siapa anakku, Bunda kita ada nggak sih obrolan yang lain sih? Ini kan persiapan. Apa aku bilang kayak gitu? Persiapan. Ibaratnya nih, kamu ke sekolah bawa bekal, aku bilang gitu, bawa bekal ke sekolah hmm, kan nggak usah nunggu lapar untuk nyiapin bekal. Bekal kan harus yes. dibawa. Nanti kalau kamu lapar, kamu tinggal makan. Nah ini bunda lagi kasih bekal. Kalau kamu menghadapi situasinya, kamu jadi tahu harus bagaimana. Anakku udah Yes. eh, mungkin aku karena terlalu sering nanganin kasus ya juga dia sampai aduh omongannya ini melulu gitu kali ya. Aku perlu mikir strategi yang Oke. lain. Masih PR kalau buat anak sendiri. Iya, keterbukaan dalam keluarga itu jadi sesuatu yang krusial juga dan sangat penting ya. Iya, Supaya iya, ini iya. sebenarnya soal ini aku jadi ingat tadi pas Mbak Lia ngomong soal apa keterbukaan komunikasi, aku jadi ingat salah satu adegan di Dua Garis Biru. Ingat gak Aku sih? belum nonton tuh. Oh, Heeh. serius, Mbak? Aduh, Belum. Aku nonton, kan Mbak. orangnya jarang aku jarang nonton di bioskop. Aku nonton di bioskop itu yang aku tonton apa? My Little Pony, film kartun, Koko, karena karena ngikutin anakku yuk. Ya udah, Koko ayo bagus. mesti jelasin ke aku. Heeh. Iya, jadi di Dua Garis Biru mungkin teman-teman di sini ada yang sudah nonton juga, ada Mm-mm, yang belum juga. Di Dua Garis mm-mm. Biru itu kan memang isunya mengenai KTD, kehamilan yang tidak direncanakan. Eh, Mm-mm, apa dan kebetulan si tokohnya itu dua-duanya itu anak remaja SMA gitu. Itu mm-mm, terjadi. mm-mm. Nah, well of course saat ketahuan orang tuanya marah dan lain sebagainya, Iya. shock dan lain sebagainya Mm-mm, gitu-gitu ya. Tapi ada mm-mm, satu adegan yang aku suka banget itu si anak laki-lakinya mm-mm. dengan ibunya berdua di kayak di ruang tamu gitu, ibunya bilang bahwa saya yakin, saya percaya kamu sebenarnya anak baik, tapi seharusnya memang kita punya obrolan yang terbuka itu dari sebelum-sebelumnya soal Iya, ini iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. itu Heeh. penting banget. Dan again edukasi itu penting banget. Jadi aku berharap banget nih, ya aku percaya bahwa kita juga berprogres ya, tapi mungkin masih belum nyampe pada level di mana semua masyarakat bisa cukup nyaman untuk berbicara mengenai seksualitas, berbicara mengenai kesehatan reproduksi gitu. Aku juga masih bahkan dalam beberapa kesempatan kalau misalnya aku ngomong kondom atau ngomong apa gitu, orang langsung Mm-mm. ngomong sama anak kecil ngomong gitu gitu. Yang kadang Iya, ya udah ngomong di rumah aja yuk gitu. Jadi iya, iya, iya. padahal menabuhkan hal-hal seperti itu justru bisa jadi bumerang buat kita semua gitu, bahwa anak-anak ini jadi sulit Iya, mengakses informasinya karena pandangan orang itu bagaimanapun juga bisa dipersepsikan sebagai oh kayaknya aku belum 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 perlu apa tidak boleh mendengar hal-hal seperti ini dan lain sebagainya, dia jadi iya, enggan juga iya. akses informasinya Betul, betul. dan jadinya ya udah nggak tahu saat misalnya dia Mm-mm, end up pacaran dan lain sebagainya, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, dia nggak paham mengenai batasan personal, mm-mm. dia nggak tahu bahwa yang namanya pacaran nggak mesti kissing kalau dia nggak nyaman, kalau apalagi kalau misalnya dia Iya. remaja itu tidak boleh sama sekali kayak Mm-mm. gitu-gitu, bahwa dia sebenarnya boleh menolak kalau pasangannya itu mau cium dia dan lain sebagainya, dia punya hak untuk itu, jadinya nggak Mm-mm. tahu hal-hal seperti itu dan itu bahaya dan Iya, itu bisa bisa berkelanjutan gitu. iya. Jangan kan ngomongin kondom yuk, ngomongin alat kelaminnya sendiri aja, ngomongnya pakai bahasa istilah macam-macam, gitu ya. Hmm, Masih ada loh, masih ada yang membicarakan apa, menamakan kelaminnya sendiri dengan sebutan yang bukan sebutan seperti penis atau vagina, enggak. Nyebutnya ya ini pakai istilah-istilah yang lain, ya entah itu roti lah, apa yang kayak gitu. Nah, itu kan juga sebetulnya startnya dari situ ya, startnya dari situ bahwa mulailah membicarakan gitu ya dengan apa namanya dengan anak gitu dengan mungkin sepupu kalau misalnya kita lihat aduh
kayaknya orang tuanya nih nggak ada percakapan yang terbuka nih. Ya udah kita mengambil peran nih pada anak-anak ini supaya ada percakapan yang terbuka gitu. Karena ya karena mereka juga kadang mereka juga nggak tidak terinfo. Kalau nyari di search engine kan bahaya ya. Maksudnya dia mau ngetik apa, keluarnya jadinya apa, yang kayak begitu Iya. kan. Nah itu yang akhirnya dia tidak mendapatkan informasi yang tepat. Dan seringkali kita selalu menunggu golden moment untuk membicarakan hal-hal seperti hal-hal yang berbau seksualitas ya, menunggu menunggu anak memasuki usia pubertas atau prapuber. Padahal nggak perlu kayak begitu, nggak perlu nunggu golden moment. Setiap saat bisa dijadikan momen gitu, Iya. gitu. Iya, penting banget tuh. Dan tadi juga aku tertarik tuh Mbak Lia sempat ngomong soal bahwa pengalaman kekerasan itu bisa menambah kerentanan seseorang mengalami kekerasan selanjutnya gitu ya. Karena ya itu Iya, iya. kaitannya dengan rasa rendah diri itu. Saat itu tidak tertangani dengan baik, tidak mendapatkan intervensi psikologis dengan baik, walaupun dia sudah tidak sama pacarnya yang ini, kemungkinan besar dia mengalami kekerasan seksual dari pihak lain, pacarnya yang lain, itu sangat tinggi Iya, kawan-kawan. Karena dia jadi sudah kehilangan posisi tawarnya di dalam relasi. betul, 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 Gitu. betul. Makanya makanya itulah mengapa aku tuh wanti-wanti banget teman-teman kalau misalnya merasa dirinya pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun, please akses layanan psikologis, konseling psikologis, of course sama psikolog yang emang paham ya tentang isu ini karena tidak semua psikolog cukup paham dan sensitif dengan isu kekerasan berbasis gender. Aku berharap Sama aja sebenarnya kayak semakin dokter, banyak. sama kayak sama kayak dokter yuk. Dokter kan punya spesialisasi, psikolog juga punya. Mm-mm. Kalau aku selalu bilangnya kayak begitu. Nah, untuk hal yang kayak gini, tidak semua psikolog punya spesialisasinya di bidang di isu ini. Jadi memang perlu cari tahu dan better ya dapat ada apa namanya tanya. Misalnya kayak Ayu ini kan mengelola IG live kayak gini. Saya tanya nih sama Ayu, kira-kira untuk daerah ini psikolog yang punya perspektif oke, yang mana ya? Misalnya kayak gitu. Mm-mm. Bisa dari apa namanya informasi mulut ke mulut ya. Iya. Soalnya jackpot juga nanti takutnya. Mm-mm. Atau teman-teman sekarang tuh ada yang namanya carilayanan.com, bisa dicek itu di berbagai Ya, daerah layanan yang memberikan layanan untuk kekerasan berbasis gender itu apa aja di daerah masing-masing itu bisa dicek di situ gitu. Karena iya, sometimes kita browsing segala macam, oh ada psikolog, nanti ya jackpot ternyata psikolognya nggak paham sama sekali, terjadilah reviktimisasi dan lain sebagainya iya, gitu. Itu mengenai dampak kekerasan juga kita udah bahas. Tadi juga kita udah sempat bahas juga mengenai kehamilan tidak direncanakan. Kemudian sempat ada juga bahasan mengenai IMS atau infeksi menular seksual yang ternyata bisa bisa terjadi juga. Karena gimana pun juga saat kita pacaran mungkin agak aneh kalau misalnya kita nanya history kamu, kamu pernah nggak berhubungan seksual sama orang? betul. Mungkin aneh gitu ya. Tapi sebenarnya Aman somehow nggak aku gitu ya? Gitu ya. Apa kalau nanya aman tapi nggak waktu itu gitu? iya mungkin aneh gitu ya, tapi somehow menurutku itu penting gitu. Karena apa? Karena kita Iya, juga berhak sehat gitu. Ini untuk teman-teman yang iya, udah dewasa ya. Saat misalnya memutuskan untuk seksual aktif, please tahu kondisi kesehatan masing-masing supaya bisa bertanggung jawab juga sama diri sendiri dan pasangannya, iya, tidak betul. menularkan kalau misalnya memang punya punya kondisi kesehatan tertentu. Kemudian juga tes secara berkala HIV, mungkin tes yang lainnya juga termasuk apa sifilis dan lain sebagainya gitu-gitu. Oh ini ada pertanyaan tadi barusan aja dibahas cara tahu psikolog yang berpihak dengan korban gimana ya enaknya. Caranya tahu gimana tuh? Mm, mm. Tadi ya bisa juga kayak misalnya nih, kita tahu nih Mbak Ayu kan sering bikin, oh, ini jadi Mbak Ayu. Ayu kan sering bikin acara kayak begini nih. Nah, artinya Ayu tuh punya channel-channel atau punya link-link lembaga layanan tuh di mana aja. Nah, itu bisa tanya ke Ayu. Atau tadi cari di apa namanya, itu punyanya FPL ya kalau nggak salah ya, cari Eh, layanan.com itu ya. Bukan, kalau carilayanan.com itu dia diinisiasi oleh Jakarta Feminis kalau nggak salah Oh, atau Jakarta Holanda. Feminis. Oh iya iya. Iya, Heeh, heeh. Dan dia sampai FPL juga level kabupaten punya. kota ya. Kabupaten Yes, kota ya dia ya. Soalnya aku juga iya. pernah masukin link pos pengaduannya P2 tuh ke Jakarta Feminis supaya orang makin terinfo dan Mm-mm. makin bisa mengakses. Nah, itu kita bisa Iya. tahu dari situ. Mm-mm. Dan Sama jangan satu lagi khawatir kalau bisa ke misalnya,
Heeh, Bisa ke Komnas kenapa yuk? Perempuan juga, nanti bisa dirujuk oleh Komnas Perempuan. Iya, itu juga bisa. Dan seandainya pun kalau misalnya teman-teman ngerasa sebetulnya kalau ketemu psikolog ngerasa nggak serak sama psikolognya, teman-teman boleh loh nyari nyari lagi, nggak masalah. Karena kan memang kita tuh sama nggak ya gini ya, psikolog kan juga manusia ya. Dia mungkin punya keterbatasan tertentu gitu, atau mungkin caranya membuat kita tuh, aduh, kok dia caranya langsung langsung banget ya, kayaknya aku nggak bisa nih, aku kurang nyaman. Nggak apa-apa, cari aja psikolog yang bisa membuat nyaman. Bisa ditanya ya, kayak salah satunya bisa dicari kayak tadi ke Ayu, ke apa namanya, cari layanan.com, atau ke Komnas Perempuan itu juga bisa gitu, atau Mm-mm. KPPPA juga mereka punya link-linknya biasanya seperti itu. Mm-mm. Mbak Lia, aku masih ada beberapa pertanyaan lagi. Cuman ini memang waktunya kalau mau dipasin 1 jam, tinggal 5 menit lagi. Keberatankah kalau misalnya kita agak molor sedikit? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Iya, jadi Heeh. pengalamanku saat Mm-mm. misalnya teman curhat lah soal sharing lah soal pengalaman dia mengalami kekerasan seksual dari Mm-mm. pasangannya. Mm-mm. Itu biasanya setelah ngobrol sama aku tuh aku ngerasa awalnya dia sedih gitu ya, ngerasa nggak berharga, Mm-mm. ngerasa kok aku murah banget Heeh. dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Tapi Mm-mm. kemudian saat dia menyadari bahwa oh aku jadi korban kekerasan seksual ya, gitu. Mm-mm. Saat dia menyadari bahwa dirinya korban, breakdown lagi, merasa dirinya Mm-mm. bodoh dan lain sebagainya. Jadi Iya, dalam iya, satu iya, waktu iya, itu dia bisa breakdown beberapa kali gitu. Nah sebenarnya iya, kalau iya. penanganannya sendiri kayak misalnya melakukan konseling itu gimana sih memprosesnya seperti itu biasanya? Nah ini kebanyakan orang tuh berpikirnya ya kalau konseling itu sekali datang langsung cespleng gitu kayak makan cabe ya. Sekali datang langsung terasa pedas sampai kuping-kuping gitu ya. Enggak. Ketemu psikolog itu atau ketemu konselor yang terlatih atau ketemu psikiater itu semua ada prosesnya. Em, yang kita alami atau yang mereka yang mengalami kekerasan seksual dalam relasi pacaran itu kan dia dinamika psikologisnya juga atau dampak psikologisnya kan juga hebat banget ya Yu ya, hebat banget itu dia, susah loh keluar dari kekerasan dalam pacaran itu perlu waktu banget. Tadi Ayu cerita sampai balik lagi karena teman-teman itu sepertinya justru malah menyalahkan sikap Ayu yang asertif, dianggapnya sebagai lu aneh banget sih, apa namanya, kurang asik loh nggak kekinian gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan membuat dia jadi mempertanyakan banyak hal. Dan ketika dia ketemu psikolog itu ibaratnya kalau bawang itu lapisannya udah banyak banget, jadi mesti dibuka satu persatu. Apakah bagaimana penghayatan dari terhadap peristiwa itu dan segala macamnya, sehingga jangan diharap dari satu sesi konseling masalahnya udah selesai, enggak. Dan proses konseling itu bukan proses pemberian nasihat rekan-rekan semua, tidak, tapi proses bersama-sama. Kita sama-sama antara psikolog, antara konselor terlatih, dan antara psikiater dengan pasiennya itu bersama-sama mencoba mencari tahu apa sih, apa yang menjadi kebutuhannya dia, apa dampak-dampak kekerasannya, lalu mana yang mau diproses duluan. Karena kan ketika kita mengalami situasi traumatik seperti itu, yang kita alami tuh banyak banget tuh, segala macam tuh. Pikirannya juga macam-macam gitu ya, perasaan macam-macam, perilakunya jadi macam-macam. Itu semua perlu waktu untuk memprosesnya. Sehingga kalau diharapkan satu kali sesi, nggak mungkin. Itu sesinya panjang. Dan ketika sesi panjang bukan berarti kita itu, ya ampun, kok gue jadi cewek begini banget ya, lemah banget ya, gitu ya. Ataupun kalau laki-laki yang mengalami itu, kok gue jadi cowok begini banget ya, lemah banget, nggak berdaya banget sih. Aduh, emang gue bukan orang yang tangguh nih, atau bukan, aduh, I'm not a survivor yang kayak begitu-gitu. Bukan kayak gitu, karena memang peristiwanya sangat traumatis. Kalau peristiwanya sangat traumatis, ya memang susah gitu loh untuk kita, untuk perlu waktu lah bagi kita untuk bisa menata kembali apa yang kita rasakan, menata kembali pikiran kita, dan menata kembali hidup kita. Dan kalau itu sudah mulai tertata, baru kita bisa berpikir sedikit demi sedikit, nanti ke depannya aku mau bagaimana. Kayak gitu. Itu yuk. Jadi Hmm, memang nanti di dalamnya ketika ketemu dengan psikolog atau konselor atau psikiater, kita akan ditanya dulu nih masalahnya apa, lalu kemudian apa yang Anda rasakan dan segala macam. Baru yang sudah dilakukan itu apa. Nah itu dari situ dulu
ada assessment dulu gitu ya. Ada beberapa yang apa namanya melalui apa namanya observasi dan wawancara, ada beberapa yang memerlukan pakai penggunaan tes misalnya. Itu memang prosesnya sangat bertahap dan perlu waktu. Jangan Mm-mm. khawatir kalau memang kok aku udah setahun kok masih ada ngerasain kayak begini ya, masih kalau ngelihat kan dengar namanya atau yang mirip atau ngeliat sosok yang mirip dia kok aku kayaknya masih ngedredeg gitu. Nah, Uh. we need time to heal. Jadi eh, nggak masalah kalau masih perlu waktu gitu karena memang ya kita masing-masing orang beda-beda. Ada orang yang dengan cepat sekali memulihkan dirinya, ada orang yang perlu waktu lebih lama, tapi itu nggak ada kaitannya dengan apakah kita pribadi yang tangguh atau enggak. Nggak ada kaitannya sama itu, gitu ya. Karena Iya, memang pengalamannya yang luar biasa. iya, iya, teman-teman itu penting banget buat dicatat tuh bahwa pemulihan itu butuh waktu. Gue sendiri terjadinya udah lama banget, udah bertahun-tahun, udah lebih dari 11 tahun, udah lebih dari 12 tahun gitu ya. Tapi kemudian sampai sampai 2 tahun lalu itu kalau misalnya ngelihat mobil jenis tertentu yang attach dengan pengalaman itu masih deg-degan. Sekarang sih udah enggak, alhamdulillah sekarang udah enggak gitu, udah enggak masalah. Karena sudah diproses juga bagian itu. Dan ketika kita misalnya berbicara mengenai trauma, apalagi trauma kekerasan, layernya banyak, ekspresinya pun beragam gitu. Iya, betul. Sometimes yang diproses itu bukan cuman kekerasan, misalnya kekerasan seksual dengan pacar yang ini gitu ya, tapi juga ternyata itu terkait sama trauma, misalnya abandonment sama Betul. keluarga, sama orang tua dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak bisa dilihat keterkaitannya, akan sulit juga diproses gitu, karena saling blocking satu sama lain. Makanya kenapa pemulihan psikologis itu bisa berlangsung cukup lama, bahkan assessment-nya pun terkadang nggak cukup 1 hari gitu. Iya, Terkadang betul. butuh beberapa Betul. hari ketemu, ngobrol, apa sama-sama psikolognya, lakukan konseling, assessment, kemudian baru kelihatan, oh ini jalurnya ke sini, oh ini terkait sama trauma yang ini juga, ini terkait sama trauma yang itu juga. Gue sendiri sudah sempat ngalamin itu, maksudnya ngalamin konseling untuk memproses trauma-trauma itu gitu. Dan pengalaman gue awalnya gue tidak tidak terpikir gue harus memproses trauma kekerasan seksual yang gue alami atau kekerasan dalam pacaran yang gue alamin gitu. Tapi kemudian ternyata itu terkait juga, kemudian balik lagi harus memproses trauma gue di masa lalu dengan pihak lain. Bisa serumit itu, tapi kalau misalnya dilanjutin dan kita ketemu dengan orang yang tepat, psikolog yang tepat, itu akan sangat membantu. Dan berbicara mengenai pemulihan psikologis, tujuannya adalah pemberdayaan diri, kawan-kawan. Pemberdayaan diri. Betul. Bukan berarti kita bakalan lupa gitu apa yang ada yang pernah terjadi, enggak. Tapi bahwa saat pun kita misalnya teringat, intensitas perasaan yang muncul, perasaan tidak nyaman yang muncul itu reduce, berkurang sekali. Kita tidak lagi, misalnya aku pribadi yang pernah aku alami adalah semenjak mengalami kekerasan dulu, itu ada satu mimpi yang sangat spesifik yang terus terjadi, yang aku juga tidak tahu, ternyata saat diproses baru ketahuan, oh itu terkait dengan pengalaman kekerasan itu gitu. Kemudian ternyata setelah diproses baru berubah mimpinya dan menjadi lebih baik, sudah tidak tegang lagi dan lain sebagainya. Pemberdayaan seperti itu termasuk mengenai keberhargaan diri. Saat keberhargaan diri kita pulih, membaik, itu bisa membantu kita untuk menetapkan batasan yang sehat dalam relasi apapun, termasuk dalam relasi romantis lainnya di masa depan. Gitu, bahwa Iya. kita tahu bahwa kita bisa bilang tidak dan kita bisa bilang tidak untuk segala advance yang dilakukan oleh pasangan kita nantinya. Sama tadi juga, again, trauma itu ekspresinya banyak. Terkadang kita suka ini ya, sometimes kita atau aku sendiri deh suka meremehkan trauma sendiri atau penghayatan sendiri gitu, bahwa kan gue cuma dicium doang, nggak Iya, iya. sampai gimana-gimana gitu. Padahal bisa jadi itu Iya, menimbulkan luka yang serius gitu. Jadi iya. nggak apa-apa, ayo diproses. Belum lagi ada yang Gitu. delay ya, yuk. Ada yang delay trauma. Jadi nggak langsung Yes. baru munculnya setelah beberapa waktu itu juga ada juga yang kadang-kadang tuh kayaknya kemarin baik-baik aja kok sekarang jadi kayak begini ya gitu. Iya ya, jadi kita nggak pernah tahu ya. Jadi reaksinya memang tuh sangat beragam dan
orang tuh selalu menduga bahwa reaksinya tuh harus histeris, harus ketakutan, enggak juga gitu. Ada banyak banget ragam-ragamnya. Tuh. Dan Bahkan ini juga kalau jadi pada mm, dan bahkan kalau pada usia anak-anak ya, anak-anak yang masih masih apa namanya usia preschooler atau usia sekolah gitu, ketika dia mengalami keterpaparan dini aktivitas seksual, bisa jadi dia munculnya dalam bentuk keingintahuan yang sangat berlebih mengenai aktivitas seksual atau hal-hal yang berbau seksual yang tidak ditunjukkan oleh anak-anak seusianya. Itu. Aku sambil milih-milih katanya nih supaya mudah dipahami. Karena kan istilahnya disinhibisi ya. Yes, itu aku sebenarnya aku mau bahas itu juga. Emang kita, aduh, otaknya nyambung nih Udah Mbak kalau connect. kita ini. Udah connect nih. Aku tuh mau bahas soal itu. Jadi ada istilah inhibisi dan disinhibisi. Bahkan ya itu karena gini, karena kadang orang suka menstereotipkan apa orang dengan pengalaman tertentu gitu kayak, kok kamu ngalamin Iya. kekerasan seksual tapi kayak nggak pernah ngalamin itu gitu. Kok baik-baik aja Karena gitu ya, gitu. kok kelihatannya baik-baik aja, kok kelihatannya ini, padahal mungkin di dalam kamar atau di balik yang mereka nggak Mm-mm. tahu, dia devastating banget gitu. Kita nggak Iya, pernah iya. tahu. Atau tadi yang mengenai inhibisi sama disinhibisi, ada yang banyak orang yang berpikir bahwa dia jadi bahkan disentuh sama siapa gitu, dia langsung kaget, dia langsung menarik diri gitu, nggak Mm-mm. mau sama sekali, apalagi dicium Mm-mm. dan lain sebagainya. Banyak orang yang berpikir bahwa oh itu ciri orang yang dapat kekerasan seksual itu seperti itu, padahal nggak juga. Mm-mm. Nggak juga. Ada yang justru dia terkesan obses gitu dengan hal-hal yang berbau seksual. Which is itu juga Mm-mm. pernah pernah terjadi sama salah seorang kenalan gitu ya. Aku juga kaget, Mm-mm. dia tiba-tiba datang ke aku dan dia mempertanyakan kayak, kenapa ya kak, aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu kenapa, tapi pas aku remaja, aku tuh eh, apa punya urge yang kuat untuk masturbasi Mm-mm. dan nonton Mm-mm. porn dan lain sebagainya gitu-gitu. Mm-mm. Yang Mm-mm. setelah ngobrol beberapa saat ternyata ketahuan waktu kecil ternyata dia pernah mengalami kekerasan seksual dari Iya, salah satu anggota iya, keluarganya. Tapi dia iya, nggak iya, ngeh sama sekali bahwa itu ada keterkaitan di situ. Gitu. iya, iya. Apalagi kalau waktu itu ada grooming ya, yuk, ada grooming dan Yes. berulang-ulang, yang artinya adalah ya anak-anak itu sama seperti orang dewasa ketika distimulasi bagian-bagian tubuh tertentunya juga akan merasakan apa namanya respon sama seperti orang dewasa ketika disentuh bagian-bagian tubuhnya seperti itu. Nah, ketika itu dilakukan secara berulang, lalu kemudian ada grooming, di pairing dengan hal-hal yang dia suka, habis dia mengalami situasi apa namanya persetubuhan atau ataupun pencabulan misalnya itu di pairing dengan es krim, di pairing dengan main game, di pairing dengan sesuatu yang membuat anak itu happy atau yang diinginkan anak itu kan konotasinya jadi positif ya. Ya kalau kita kan belajar apa learning learning teori yang kayak gitu ya ya. Yes. Jadi dia mempersepsikan itu sebagai satu hal yang positif. Oh, abis ini aku akan mendapatkan sesuatu. Lalu kemudian itu jadi terbentuk ya. Jadi membuat anak itu menjadi obses dengan perilaku itu gitu. Dan itu yang kalau kita nggak paham, kita akan bilangnya ya anak itu aja yang gatel, yang genit gitu ya. eh, apa namanya lihat aja tuh umur segitu dan dandannya udah kayak begitu, pakai bajunya kayak begini. Padahal kita nggak tahu jangan-jangan itu dia tuh bentuk traumatisasi seksualnya dia gitu. Tapi kita Mm-mm. sudah nge-label bahwa anak itu yang memang jangan-jangan menginisiasi. Nah, lebih Mm. ngerinya adalah ketika itu terjadi di usia anak dan kemudian anak ini masuk usia remaja, karena ini apa namanya simpati orang pada anak yang mengalami kekerasan seksual dengan remaja yang mengalami kekerasan seksual itu beda. Kalau pada anak tuh semua orang langsung wah satu pemahaman ya, pokoknya kebiri pasang alat chip di kaki. Nah kalau untuk remaja ntar mikir dulu ini suka sama suka nggak ya, pelakunya pacarnya, oh pacarnya, jangan-jangan sih karena akibat pergaulan bebas, gitu enteng banget gitu loh dari excusesnya ya, padahal kan belum tentu juga gitu, apalagi kalau Mm-mm. dia ngelihat loh ceweknya kayak begitu, oh jangan-jangan ceweknya nih yang ngajakin nih, nggak tahu apakah si ceweknya ini si anak perempuan ini mungkin dulunya juga pernah mengalami kekerasan seksual juga sehingga membuat dia menunjukkan perilaku disinhibisi seksual tadi gitu. Iya.
Tapi ini disclaimer ya teman-teman, kalau misalnya ngelihat nih ada cewek suka pakai baju seksi atau apa, atau pakai baju yang terbuka lah, pakai baju yang terbuka Mm-mm. atau gimana, belum tentu juga dia Iya, punya belum pernah tentu. mengalami punya pengalaman kekerasan seksual sebelumnya. Jangan Jadi langsung lurus ya. Bukan satu tambah satu sama dengan dua. Dan soal dampak-dampak tadi juga belum tentu, dia kalau takut dipegang sama cowok, udah pasti dia mengalami itu, belum tentu juga. belum tentu juga, mungkin memang batasan personalnya seperti itu. Iya. Cuman intinya yang mau disampaikan adalah jangan jangan sembarangan dengan mudahnya menjudge bahwa oh kalau Iya. dia pasti begini, oh kalau dia pasti begitu, oh kalau dia nggak mungkin ngalamin kekerasan seksual, oh dia pasti ngalamin kekerasan seksual. Enggak kayak gitu konsepnya. Yang penting adalah bagaimana kita membuat ruang aman di sekitar kita untuk orang siapapun bisa terbuka dengan Iya. apa yang terjadi pada dirinya gitu. Bahwa Iya, oh betul, betul. gue bakalan dukung lo gitu. Gue bakalan bakalan bantu lo sekemampuan gue kalau misalnya lo memang menghendaki bantuan dari gue gitu. Bahwa ya itu menciptakan ruang aman untuk siapapun bisa mengakses bantuan yang mereka butuhkan, termasuk terkait kekerasan Iya. seksual ini. Ya, sama ini juga Gitu. penting juga pahami kemampuan diri kita sendiri ya kalau kita mau Iya, membantu orang lain ya. Apalagi yes. kalau kaitannya dengan kekerasan dalam pacaran. Seringkali kita berusaha ingin buru-buru konfrontir gitu loh di depan dengan si cowoknya, padahal itu bisa jadi berisiko buat teman kita sendiri seperti itu. Ketika misalnya kita ngelihat wah ini si laki-laki ini nggak benar, ya langsung kita labrak begitu aja. Sementara kita belum yakin teman kita itu aman, nah itu berisiko tuh buat teman kita. Kita Iya. pulang, teman kita habis nanti sama si pasangannya. Mm-mm. Iya, dan ini penting juga nih kapasitas diri sama keamanan diri sebagai ini ya Betul. sebagai support system, karena pengalamanku kenapa aku terjebak dalam relasi yang abusive cukup lama, salah satu hal lainnya adalah ketika ada yang reach out ke aku atau mendekati aku, pasanganku waktu itu yang abusive itu ngejar dan menyakiti mereka yang di sekitarku gitu, dan itu mengerikan sekali dan membuat gue ngerasa waktu itu oh Bersalah ya. gara-gara gue jadinya teman-teman gue dihabisin sama sama pasangan gue dan lain sebagainya. Gue jadi ngerasa bersalah lagi dan gue jadinya menutup diri gitu. Iya, iya. Fortunately hal itu tidak terjadi saat ada momen tertentu di mana teman-teman gue cukup suportif tapi mereka cukup bisa menjaga keamanan diri mereka juga. Dan di situ gue sangat terbantu dan bisa keluar dari relasi yang berkekerasan gitu. Jadi penting banget teman-teman tahu kapasitas diri dan pastikan keamanan diri juga. Of course keamanan korbannya atau keamanan teman kita juga penting, tapi jangan lupa sama diri sendiri juga gitu. Itu terkait support system. Uh, nah mengenai kapasitas diri, kalau ada karena gini, menerima atau mendengarkan kasus-kasus seperti ini cukup makan energi ya, Mbak. Banget, 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 banget. Banget Heeh, gitu. Jadi banget. penting banget buat teman-teman aware sama emosi yang dirasakan, karena Iya, kalau misalnya tidak cukup terjaga, tidak cukup aware dengan itu, bisa jadi destruktif buat diri sendiri juga. Ada betul, yang disebut betul, trauma sekunder betul. gitu. Belum lagi kalau misalnya teman-teman mungkin lagi punya masalah pribadi juga, atau misalnya punya pengalaman yang mirip, Mm-mm. terus terima cerita yang seperti itu bisa itu bisa men-trigger emosi yang sangat tidak menyenangkan atau men-trigger trauma tertentu juga. Bisa flashback dan lain sebagainya. Jadi Iya, itu pun penting buat aware. Lah terus gimana dong kalau misalnya ada yang reach out ke aku dan masalahnya seperti itu? iya. Kalau gimana Mbak? Iya. Biasanya sih memang terutama buat kita ya yang kita nggak pernah nyangka, apalagi biasanya kita menganggapnya itu adalah Indonesian favorite couple yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kita nganggapnya selama ini mereka pasangan yang harmonis, cute, kemana-mana pakai baju yang samaan, pakai tas samaan, cincin juga couple, misalnya kayak begitu ya. Ternyata ada berita kayak gitu, kita bingung ya, aduh gimana ngerespon gitu. Nah, setidaknya sih yang diperlukan oleh teman kita atau rekan kita yang ketika cerita
itu paling penting adalah didengerin. Mereka mereka butuhnya didengerin dan juga diterima ceritanya. Itu seringkali responnya kita otomatis adalah yang bener kayak gitu ya. Yang bener masa sih? Dia kan orangnya santun, dia kan orangnya baik banget. Dia bukannya sayang banget sama lo, dia suka ngasih lo hadiah yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang suka bikin jiper juga nggak sih yuk? Dengan kita lagi Yes. cerita, kita ngerasa langsung, ya ampun, dia bakalan paham nggak ya kalau gue ceritain dan kayak gitu. Itu sih yang paling paling mendasar ya, paling paling basic gitu. Em, Lalu yang paling mungkin kita lakukan adalah memberikan itu informasi-informasi kemana harus ngadu. Itu tuh paling paling mungkin lah. Karena kalau kita mau berupaya membantu pun itu tadi yang Ayu bilang kalau kita juga nggak siap atau kita juga pernah punya pengalaman personal sebelumnya yang kurang lebih mirip, nanti yang ada kita akan sibuk menyeret-nyeret teman kita ini ngikutin kecepatannya kita gitu Yes. sih. Jadinya dia nggak kita nggak memberikan ruang sama dia untuk maumu apa apa yang kamu harapkan, kita nggak sempat ngedengerin lagi karena kita akan sibuk lu sebaiknya begini, lu sebaiknya begitu, lu sebaiknya begini, lu sebaiknya begitu, akan seperti itu padahal mungkin yang dibutuhkan temannya saat itu belum sampai ke situ. Iya. Iya, jadi kalau misalnya dari tadi penjelasannya Mbak Lia, yang penting coba aja dulu didengarkan beberapa saat. Kalau misalnya ternyata itu segitu tidak nyamannya dengan diri karena ya mungkin kita juga punya pengalaman serupa atau apa, ambil jeda sebelum kita ngasih respon. Kayak misalnya Iya, ya terima kasih udah cerita, tapi boleh nggak kita lanjutin obrolannya besok yuk jam berapa kalau perlu kita ketemu langsung yuk atau apa. Itu bisa dilakukan kawan-kawan gitu. iya. Atau bisa bilang gini, eh jujur gue kaget banget ngedengar cerita lo karena gue sama sekali nggak menyangka. Itu oke banget loh respon kayak gitu. Yes. Apa namanya, lalu apa yang kira-kira nih gue bisa lakuin buat lo misalnya. Jadi kita tanyain ke dia kebutuhannya dia apa. Mm-mm. Kalaupun kita memang merasa nggak bisa, ya bilang aja terus terang, itu nggak masalah. Oh kayaknya kalau kayak gitu, gue kayaknya masih belum siap, tapi kita bisa pikirin yang lain lagi, atau kita bisa, seperti Ayu bilang, kita bisa bicara strategi yang lain atau ngobrol besok gitu ya. Ketika Mm-mm. dua-duanya udah sama-sama nggak shock, ini kan soalnya dua-duanya langsung shock ya nggak denger ya. Yes. Temennya juga lagi dalam kondisi shock karena baru mengalami kekerasan. Uh, Sahabatnya mungkin juga shock karena nggak nyangka gitu. Beda kan kalau misalnya, Mm-mm. gue dapet lotre nih, gitu kan lain ya vibe-nya ya. Dengan, Mm-mm. tahu nggak, gue ngalamin begini dari cowok gue. Itu kan beda banget gitu loh vibe-nya. Jadi, sangat wajar kalau kita ketika nggak denger itu, kita juga kaget banget. Mendingan tuh Iya. dibilangin aja. Dan kalau Mm-mm. nggak tahu caranya, gue nggak tahu, kayak gue juga bingung, gue masih kaget. Gue akan coba tanya sama temen gue dulu ya. Gitu, itu fine banget loh. Gitu. Mm-mm. Oh ya, sama karena ini termasuk hal yang sangat sensitif. Kayak misalnya kita mau nanya gitu sama orang lain, pastikan teman-teman juga kasih tahu bahwa tenang aja gue nggak bakalan ngasih tahu siapa orangnya dan lain sebagainya. Gue nggak Iya. bakalan ngasih tahu karena keamanan confidentiality itu sangat penting juga buat dijaga. Please Mm-mm. jangan spill the case di sosial media Betul, karena betul, betul, resikonya betul. tinggi banget gitu. Betul, betul, betul. Betul, dan ada kasus belum lama ini ya, kalau nggak salah, yang akhirnya yang, apa namanya, ngumumin di sosmed, ingin diminta maaf sama pelaku. Bayangin jadi korbannya tuh bagaimana ngedenger itu ya. Eh, Hmm, Ketika orang yang dia percaya akan bisa mendukung dia, tapi kemudian minta maaf sama pelaku yang sudah melakukan kekerasan ke dia, itu kan rasanya, kok aku kayak di betray lagi, dan betrayal itu jauh ya, lebih menyakitkan. Jauh lebih ya, menyakitkan. iya. Itulah kenapa penting banget nih untuk teman-teman yang mau membantu teman-teman korban kekerasan berbasis gender, teman-teman yang mengalami kekerasan seksual, penting banget untuk belajar dulu gitu. Belajar dalam artian ini kalau misalnya membantunya sudah lebih dalam ya, kayak misalnya melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Belajar dulu secara psikologis mereka itu seperti apa sih? Karena harus diakui bahwa kasus-kasus yang kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak itu banyak sekali maju mundurnya. Banyak Iya, sekali maju mundurnya. Karena secara psikologis dari korbannya juga itu sangat berat. Kemudian secara sosial juga itu sangat tidak mudah. Termasuk dari misalnya iya, pihak keluarga. Banyak yang betul. dipikirkan kayak misalnya nanti kalau misalnya keluarga aku tahu gimana.
Nanti betul kalau betul misalnya orang betul. lain tahu gimana? Kalau misalnya ini terblow up di media gimana? Kalau misalnya aku dianggap mempermalukan keluarga aku gimana? Kalau aku dikeluarin dari Apalagi sekolahku kalau gimana? backstreet ya yuk, apalagi kalau Apalagi kalau backstreet. break, kalau Heeh. backstreet udah deh. Nanti kalau misalnya aku disalahin lagi gimana? Ya kan aku backstreet, lalala. Nanti gini loh, karena sakit banget loh dibilang tuh kan, aduh, sakit loh gitu. Iya, benar benar benar. Nah, Sakit loh, itu gue kan bilang juga mama apa, bilang aduh, juga apa? Itu udah bikin kayak dengan gak usah gitu. cerita deh kalau tahu gini cara jadinya gitu ya. Iya, jadi banyak sekali faktornya mengapa seorang korban kemudian memilih untuk kemudian misalnya udah mau proses terus nggak jadi, atau memilih untuk oh udah mau konseling terus tiba-tiba kayaknya nggak jadi, kayak gitu-gitu. Iya, Banyak iya. banyak proses maju mundurnya. Of course penting buat di encourage bahwa dia berhak mendapatkan pemulihan, dia berhak mendapatkan keadilan dan lain sebagainya. Tapi again, keputusan tetap ada di korban dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Seberapa banyak pun korban misalnya cerita sama kita nggak bakalan pernah benar-benar paham the whole story. Kita nggak bakalan benar-benar Betul. paham kondisi keseluruhannya, struggle yang dia rasakan secara internal itu seperti apa. Nah, Gitu. dan kalau ternyata teman-teman dan rekan-rekan itu memutuskan untuk balik lagi ke apa pasangannya, kan seringkali kayak gini ya, lu milih dia atau kita nggak usah temenan lagi, suka gitu ya Yu ya. Saking saking apa namanya apa tuh semangatnya gitu loh supaya temennya itu menjauhi pasangan yang melakukan tindakan abusif, tapi melakukan hal tersebut justru akan membuat temennya akan semakin menutup diri ya. Hmm. Karena ketika dia balik lagi dengan pasangannya, justru situasinya itu akan semakin rentan. Justru dia akan lebih butuh teman-temannya lagi pada saat itu. Hmm. Teman-teman untuk supaya jadi tempatnya dia untuk apa namanya untuk bersandar gitu ketika terjadi kekerasan lagi. Dan itu sebenarnya kan adalah part dari siklus ya, part dari Yes. siklus juga kemungkinan juga untuk bisa lepas sepenuhnya juga memang butuh waktu sih buat seseorang untuk bisa lepas dari kekerasan itu nggak mudah. Kalau orang yang nggak mengalaminya dengan sangat enteng, kalau gue jadi lu masih pacaran, gue tinggalin aja gitu cowok. Ya nggak bisa begitu. Apalagi kalau udah terjadi kekerasan seksual di dalamnya, Yes. posisi tawarnya buat mereka yang jadi korbannya itu akan jauh lebih lebih berat, lebih sulit, dan dia akan lebih banyak pertimbangan yang dia pikir there's no way out selain aku tetap bersama dia. Jadi ketika dia balik lagi, uh, tetap bersama, tetap dampingi, tetap tanya kabarnya bagaimana, karena itu jadi penting banget buat teman kita yang mungkin mengalami kekerasan dalam pacaran. Iya, belum lagi juga kayak ya itu kita nggak tahu sebenarnya kebergantungan terhadap pasangannya ini, walaupun abusive gitu itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya dia sudah cukup lama terisolasi dalam relasinya gitu ya, dia sudah cerita soal Iya. keluarganya, soal masa lalunya yang kita juga nggak tahu dan lain sebagainya. Mm-mm. Yang itu juga membuat dia merasa bahwa nggak ada yang bisa terima gue lagi kecuali dia, kecuali pasangan yang ini. Mm-mm. Walaupun gue dipukulin mungkin, kalaupun gue Iya. misalnya pernah ngalamin kekerasan seksual, tapi dialah yang terima gue apa adanya dengan segala yang pernah gue ceritain, yang dia tahu tentang gue gitu-gitu. Hal-hal seperti itu yang kita sebagai orang ketiga itu nggak tahu. Iya, betul, betul banget. Mm-mm. Gitu. Halo Mbak Danika. Kayak ada yang nyapa kita deh. Oh, udah Iya tadi nikah. Mbak Hai, Mbak Dane. Ella sempat sempat nyapa-nyapa juga Mbak Ella. Halo Mbak Danika Uh-uh. juga. Thank you udah Hai, ikutan. Ella. Terus ini juga dia nanya nih, pengen deh yuk. Tadi kayaknya sempat ada Dari yang nanya kekerasan seksual itu seksual apakah apakah bentuk bentuk lebih lanjut dari pelecehan seksual? uh, Nah, kalau kekerasan seksual sendiri kan memang ragamnya banyak ya teman-teman ya. Kalau dari hasil dari laporan yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan dan kemudian diklasifikasikan itu ada 15 bentuk 15 bentuk kekerasan seksual. Di dalamnya adalah pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual itu sendiri. Kekerasan seksual itu nggak perlu harus ada kontak fisik, non fisik pun juga bisa. Contohnya kayak pelecehan seksual ini ya, kayak mulai suwiwit gitu ya, kayak calling lah ya. Tapi kalau kita ngomongnya suwiwit zaman dulu, lalu kemudian penyebaran video foto-foto pribadi di sosial media itu nggak ada kontak fisik tapi kita bisa disebarin. Lalu misalnya kita di morphing misalnya itu sangat penting, sangat sering juga terjadi. Dan pada kasus kekerasan dalam pacaran, nah ini ketika mau
dia mau keluar, ancamannya adalah itu, gue sebarin foto-foto lu yang kayak begitu, gue Yes. sebarin videonya. Apalagi dalam situasi pandemi ini kayak kita jarang mungkin bisa ketemu ya di awal-awal dengan PSBB kita, komunikasinya adalah lewat gadget, mungkin melakukan apa namanya aktivitas seksual di situ ya. Lalu kemudian itu ternyata di-capture, disimpan dan dijadikan alat untuk pemerasan secara psikologis dan membuat mereka yang mengalami kekerasan jadi nggak bisa keluar karena ada ancaman-ancaman itu tadi gitu. Malah ada kasus Hmm. yang aku juga gini yuk, tadinya belum ada penetrasi seksual nih, jadi dia kirim-kirim foto, dia bisa kirim foto, kamu kirim foto kamu dong, aku kan kangen gini gitu lah ya, biasa modus-modus yang kayak begitulah. Lalu kemudian minta apa namanya fotonya lebih lebih intim lagi gitu, lalu kemudian diancam dari foto itu, kalau nggak mau berhubungan seks dengan saya, di foto saya sebarin mau ke sekolah ke teman-temanmu kayak gitu. Apalagi biasanya tuh suka saling tahu password Instagram masing-masing yang kayak gitu ya, dikasih lah password Instagramnya ke pasangannya, dia takut apa namanya nanti aku posting ya di akun IG-mu ya kayak gitu. Nah Hmm. sementara di undang-undang ITE kita ya itu kan ya itu tetap aja kena ya kayak begitu ya, meskipun bukan konteksnya kan tidak untuk buat industri diperjualbelikan, tidak dikomersial, karena tetap kena gitu loh yang kayak gitu. Nah itu Karena yang membuat. nggak fairnya di situ, nggak fairnya tuh di situ. Jadi memang perlu sangat berhati-hati. Itu juga mesti jadi alat edukasi, ya bahan edukasi dari orang tua kepada para anak remaja. Apalagi anak remaja juga memang senang juga berfoto. Pada yang lebih dewasa juga penting untuk diperhatikan bahwa ya kita mungkin kangen, mungkin pengen punya cara untuk mengekspresikan keintiman kita dengan pasangan, yang itu memang caranya bisa sangat beragam dan aku sangat menghargai ya apa namanya cara-cara untuk mengekspresikan rasa kerinduan dengan berbagai cara, silahkan gitu ya. Tapi memang harap penting untuk diingat bahwa ada yang sangat mungkin menjadi risiko buat kita sendiri. Salah Ya. satunya adalah kalau itu sampai tersebar di sosial media. Nah itu yang perlu kita iniin sih, kita perhatikan ya yuk ya. Karena Iya. bisa jadi membuat kita jadi semakin susah untuk keluar karena ancamannya adalah itu dan nanti dilaporkan kita Iya. kena deh. Ada banyak kasus artis yang menjadi menjadi tersangka kan jadinya, padahal itu Mm-mm. dengan bukan tujuan untuk perdagangan industri ataupun komersialisasi. Iya. Iya, ini KBGO ini juga sesuatu yang memang penting banget dibahas dan banyak sekali kasusnya terjadi, peningkatannya luar biasa semenjak masa Betul. pandemik ini juga. Dan salah satunya yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Lia, ya makanya oke lah pacaran gitu ya, oke lah saling percaya, iya saling percaya, tapi tetap Mm-mm. perhatikan resikonya, tetap ada resikonya. Kita nggak tahu gimana pun juga ini orang siapa, kayak gimana. Oh, tapi kan dia pacar saya, iya pacar, tapi Iya. tetap ada resikonya. Kalaupun misalnya, kalaupun gitu, misalnya dia tidak berniat melakukan itu gitu ya, menyebarkan atau apa gitu. Oke, dia baik gitu, pacarnya baik gitu. Oke. Mm-mm. Handphonenya hilang. Iya. Nah itu sangat mungkin terjadi ya yuk. Handphonenya hilang, dicopet, dibongkar Atau isinya, dihack atau atau dihack. dihack. Sekarang udah banyak banget Uh, yang hack canggih-canggih kayak gitu. Atau mm-mm, handphonenya mm-mm, rusak, ditaruh ke mm-mm, servis. Abis itu tukang mm-mm, servisnya iseng buka data segala macam. Diambil lah, mm-mm, dicomot lah, disebarin. Kan amsyong juga kawan-kawan. Makanya kenapa mm-mm. penting banget nih buat hati-hati sekali saat kita misalnya mau atau terfikir untuk mengirimkan foto yang memperlihatkan bagian tubuh kita tertentu gitu karena resikonya terlalu besar Iya. gitu. Nah, bahkan dalam relasi suami istri pun ancaman seperti itu ada. Jadi apalagi pacar ya, suami istri pun bisa ada ancaman seperti itu. Ketika terjadi dispute misalnya atau konflik misalnya, bentuk ancamannya salah satunya itu juga bisa. Dan memang ada yuk itu terjadi ya. Jadi mengancam akan menyebarkan foto punya pasangannya, foto pasangannya ke atau foto istrinya atau suaminya ke sosial media itu ada. Ya kayak begitu. Mm-mm. Jadi memang betul kita perlu sangat berhati-hati sekali terkait dengan hal itu. Dan kebocorannya tuh banyak ya. Mungkin itu kelempar keluar itu banyak banget Iya, gitu.
Jadi ya begitulah. Oke, ini sorry banget Mbak Lia, jadinya ngaretnya 30 menit. Oh ya, aku Seru nggak banget, berasa loh. Abis seru banget ya. seru banget Banyak banget ya ngobrolnya. kita ngomongin kekerasan seksual dalam pacaran itu kita sampai ngebahas KBGO segala gitu ya. Karena memang lekat banget sih sama KBGO Mm-mm. gitu. Iya, cuman mungkin yang perlu diingatkan adalah pertolongan itu ada kawan-kawan. Pertolongan itu ada, akses, silahkan akses. Dan kalau misalnya mau diproses hukum pun itu bisa diusahakan ya. Jadi please perbanyak informasinya, proteksi diri kita sendiri apa aja nih kalau misalnya kejadian, amit-amit sih, cuman kita nggak tahu karena dari awal banget kita sudah ngomongin ternyata benar-benar usia berapapun bisa kena, dari latar belakang kayak gimana pun ternyata bisa kena, bisa jadi korban dan uh, sulit sekali profiling pelaku seperti apa. Karena banyak banget Mbak Lia yang suka nanya, gimana sih caranya nyari cowok atau nyari pasangan yang nggak toksik atau bukan pelaku kekerasan seksual. Susah Wah, susah, profilingnya. susah. Susah. Mau pakai apa profilingnya kita? Gak bisa, mau tampang ya susah, mau pendidikan dari yang S1, S2, Semua S3, remaja juga ternyata ada. ada bisa jadi pelaku gitu ya. Tua Profesi muda juga ada, bisa. profesi apapun bisa. Mm-mm. Bahkan pekerja kemanusiaan juga ada yang jadi pelaku. Ada. Iya, profesi yang berhubungan dengan kesehatan mental ada yang jadi pelaku. Jadi, aduh, gimana? Jadi susah kalau misalnya kita mencari profiling tertentu atau menstereotipkan tertentu itu sangat 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 sulit, kawan-kawan. Itu batasan jadi penting di situ ya, Yu ya. Yes. Kita cek dari batasan boundaries itu. Dia respect nggak sih sama boundaries-boundaries kita? Ketika Mm-mm. dia respect, berarti dia bisa sedikit lebih bisa diandalkan dan bisa dipercaya ya. Begitu dia udah minta akunmu, passwordnya apa ya? Kayak gitu-gitu, kita udah mesti mikir, ini mau ngapain nih dia nih minta-minta kayak gitu? Enggak kan, aku kan pengen tahu kamu tuh honest nggak sama aku, maksud ngana? Atau Jadi udah kayak mulai gitu ya. ada intimidasi atau kayak misalnya sesuatu yang bikin Iya, kita nggak nyaman kayak kamu nggak percaya sama aku. Loh ya nggak gitu juga percaya. Nggak gitu juga, bukan berarti kita nggak boleh punya boundaries, enggak dong. Ini ada heeh, pertanyaan heeh. KBGO itu apa? KBGO itu kekerasan berbasis gender online. Berbasis Jadi gender online, yang difasilitasi oleh misalnya handphone, laptop, betul, internet, heeh, connection, iya, social media, and heeh, stuff. Kayak gitu. iya. Istilahnya juga sekarang ada yang bilang KBGS, kekerasan berbasis gender cyber. Ada juga yang ngomongin kayak gitu. Iya, ada Cyber yang apa cyber sebutannya. sih? Iya, cyber ya. Cyber pakai Kalau C. cyber berarti C, apa bareng? Balia, kita sehati sekali dan sepemikiran. Oh my god. Iya, Mbak Lia, tadi sebenarnya kalau misalnya mau ngebahas lagi soal soal batasan personal dan segala macam sebenarnya panjang banget, lebih panjang lagi. Mm-mm. Cuman mudah-mudahan ada kesempatannya nanti dibahas lagi. Tapi sebenarnya aku sempat bahas juga mengenai batasan personal Iya. itu sama Kak Pinkan, ada di Mm, Instagramnya Kak Pinkan kalau nggak salah. Jadi bisa dicek ke situ, mm, walaupun bahasannya dalam konteks keluarga tapi tetap bisa diaplikasikan, bisa dicek itu iya, batasan personal itu apa aja, terus gimana membentuknya, fungsinya apa aja. Salah satunya fungsinya adalah menghindarkan kita atau setidaknya membuat kita lebih aware, lebih gampang notice kalau misalnya ada violation atau ada kekerasan di situ iya. kayak Betul, gitu. betul. Gitu. Mbak Lia, ini aku mau minta mungkin pesan penutup buat teman-teman yang udah mendengarkan kita dan mungkin nanti bakalan bakalan nonton Mm-mm, IGTV-nya. Silakan. mm-mm. Oke, thank you ya teman-teman ya. Udah apa namanya sama-sama kita ya, Yu ya. 1 jam setengah ya, Yu. Luar biasa Iya, banget. aktif Nah, juga lagi banyak pertanyaan tadi. betul, betul. Nah, ya tadi kita udah banyak bicara soal kekerasan seksual dalam pacaran, itu ada. Dan itu seringkali dibungkus dan diromantisasi dalam bentuk afeksi yang atau dalam bentuk keintiman yang memang mengekspresikan rasa kasih sayang satu sama lain. Padahal ada bedanya antara memang hubungan atau ekspresi keintiman atau afeksi yang memang betul-betul diinginkan oleh dua belah pihak dengan kekerasan itu sendiri. Nah, sehingga penting bagi kita semua juga untuk memahami bahwa meskipun kita berdua nih sama-sama pacaran, tapi bukan berarti dua pribadi ini jadi satu.
pribadi ini tetap dua pribadi, jadi penting ada batasannya. Dan ketika ada peristiwa tidak nyaman atau ada kekerasan di dalamnya, kita bisa reach out untuk help, bisa reach out untuk bantuan karena memang di situ ada bantuannya. Dan ya apa namanya bicarakan dengan orang yang dipercaya itu gitu penting banget teman-teman gitu buat yang mengalami. Dan kalau buat parents mungkin atau future parents, nah penting untuk ngomongin ini kepada anak-anaknya nanti mengenai batasan berapa namanya berinteraksi dengan orang lain, lalu kemudian juga mengajarkan apa namanya kepada anak-anak kita untuk tidak melanggar batasan orang lain. Gak usah ngomongin soal tidak melakukan kekerasan seksual dulu ya, menghargai batasan orang lain itu dulu yang perlu kita ajarkan, sehingga anak-anak makin menghargai juga orang lain dan tidak melakukan kekerasan pada temannya atau pada orang lain. See you, palingan sih kalau dari aku. Iya, thank you Mbak Gitu. Lia. Karena tadi Iya. juga banyak dibahas mengenai kekerasan seksual di dalam pacaran itu banyak juga yang terjadi karena ketidakpahaman seseorang mengenai seksualitas, mengenai kesehatan Nah, itu juga. reproduksi, terus mengenai batasan personal yang harus dijaga baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dari dirinya sendiri kepada orang lain dan lain sebagainya. Makanya penting banget tadi sempat juga pesan dari Mbak Lia tuh waktu kita ngobrol adalah komunikasi terbuka. Iya. Jangan ditabukan. Kalau misalnya ada orang misalnya mau tahu mengenai kondom, ada orang misalnya penasaran mengenai sesuatu yang mungkin berbau seksual atau apa, ya udah respon aja gitu. Kasih informasinya. Of course informasinya perlu dari sumber yang tepat ya, karena jangan sampai Betul. dia merasa tidak bisa mengakses dari misalnya tidak bisa nanya ke orang tua, jadinya lari ke internet malah jadi dapat informasi yang salah, bahkan bisa larinya cari informasinya ke pornografi dan lain sebagainya gitu-gitu, malah jadi lebih rumit. Atau dia nyari informasinya ke teman-temannya yang juga awam. Nah, itulah bahaya. Itu ada hasil Repot ya. penelitiannya tuh ternyata yuk. Kalau Oh ya. anak-anak cowok itu, iya. Kalau anak-anak cewek ketika hal berbau seksualitas itu dia nanya ke ibunya. Gitu ya, terkait dengan menstruasi lah, pubertas, seksualitas dia nanya ke ibunya. Tapi kalau anak laki-laki, dia cari sendiri. Nanya sama temennya juga malu. Dianggapnya newbie dong. Ih, kalau nggak tahu apa-apa sih gitu. Dia nyari sendiri. Nah, itu yang lebih bahaya. Iya. Bahaya banget. Banget. Gitu. Jadi please mengenai percakapan soal ini, termasuk mengenai kekerasan seksual, penting banget nih semakin banyak orang yang berbicara supaya siapapun yang punya pengalamannya itu merasa cukup aman, tahu kemana dia bisa cerita, dia tahu siapa yang bisa cukup dia percaya untuk cerita gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya sudah dapat informasinya, sudah punya kapasitasnya, yuk ngomong supaya orang bisa aware bahwa oh ternyata dia bisa menyediakan ruang aman itu, setidaknya sekedar untuk mendengarkan, dapatkan informasinya juga mengenai kemana kita bisa ngerujuk dan lain sebagainya, sama tahu kapasitas diri kalau misalnya kita mau jadi support system. Ingat juga bahwa yang namanya konsen bukan cuma masalah hubungan seksual, tapi konsen juga penting. Ketika misalnya kita dapat cerita, jangan ujuk-ujuk kita yang ngelaporin polisi lah atau spill di sosial media dan lain sebagainya. Resikonya itu pada korbannya gitu. Jadi please konsultasikan dulu, ngobrol dulu sama korbannya, tanya konsennya dia nyamannya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia membutuhkan bantuan seperti apa yang bisa kita dapatkan, itu tanya dulu sama korbannya karena dia tahu yang kondisi seperti apa. Gitu aja. Ada tambahan Mbak Lia? Enggak yuk, seru banget. Mudah-mudahan gak kapok ya kita kali, nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sip. Oke, again terima kasih teman-teman yang udah ikutan. Ini bakalan aku save, mudah-mudahan gak ada masalah dengan internet connection atau apapun. Ini bakalan aku save jadi IGTV, jadi boleh banget ditonton lagi kalau misalnya tadi gak nonton utuh. Atau bisa juga dikasih tahu informasinya ke teman yang lain. Karena banyak banget informasi yang udah dikasih di sini, termasuk mengenai layanan yang bisa diberikan atau bisa diakses oleh teman-teman lainnya. Gitu. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Lia udah mau ngobrol sama aku, sama teman-teman di sini. Selamat istirahat, sehat-sehat, jaga kewarasan juga.
dengan segala permasalahan di dunia ini. Anyway, oke, selamat malam Mbak Lia. Selamat malam Oh iya, malam Ayu, teman-teman. bye Terima kasih semuanya. banyak-banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Iya, bye.